akhir minggu yang akan banyak banget game-game seru, terutama di Premier League sama Serie A. Akan ada Arsenal yang siap menyambut Manchester United yang lagi terbang-terbang, padahal baru sematch udah kayak mau menang UCL. Itu Manchester United, ya kan? Ya, kita emang lagi jago. Carrick ball. Ada di Serie A ini ada 2 big match. Ada AS Roma yang akan ngelawan AC Milan, ada Juventus yang akan ketemu Napoli. Jadi sebelum kita mulai, kalian subscribe dulu karena kita on the way ke 1 juta. Terus jangan lupa nih beli parfum Wembley. Wembley ini sekarang offline-nya udah ada. Lu mau ke Aeon yang di BSD, lu mau ke Aeon yang Tanjung Barat, lu bisa langsung beli parfumnya. Begitu. Mantap. Dan jangan lupa juga di hype ya, supaya video kita makin rame, makin banyak yang subscribe, dan makin bisa cepat-cepat ke 1 juta subscriber. Asyik banget. Sekarang boys. kita masuk ke La Liga dulu ya guys ya. Ada tim yang sebenarnya bisa dibilang big match kalau selain La Liga ya, karena tim peringkat 2 akan melawan tim peringkat 3, yaitu Real Madrid yang akan melawan Villarreal. Villarreal di Champions League peringkatnya agak jelek nih, di bawah-bawah. Sebaliknya tapi Real Madrid yang udah kita bahas di kemarin di Champions League terbang-terbang bersama Arbeloa 6-1. Nah, pertanyaannya sebenarnya besok melawan Villarreal mereka akan bermain away. Akankah performa itu bisa direplikasi? Ini ujian paling berat Arbeloa sebenarnya, karena di game pertama dia itu Albacete. Iya. Albacete dia kalah. Habis itu dia balik ke La Liga, Levante dia menang. Terus di Monaco UCL dia menang lagi. Nah ini melawan tim yang lagi ngotot nih di bawah siapa pelatih itu namanya Garcia. Tim yang lagi ngotot di musim ini sebagai, kalau di Liga itu kan ada namanya buntut ya, tim buntut. Bunga yang ngebuntutin Madrid, Barca gitu. Atau biasanya kan Atleti. Tapi musim ini tuh Villarreal gitu. Ya, jadi juga masuk sih sama masih. Atleti ya musim ini nggak terlalu ngebuntut lah, agak ke-5, ke-6. Villarreal yang cukup konsisten di 3 Villarreal. Nah, bisa nggak nih Arbeloa gitu loh. Tapi kalau kita mungkin flashback dikit skuadnya si Villarreal ini cukup oke loh menurut gue. Dia punya striker. Lu pasti tahu lah striker siapa. Striker yang di Euro 2022, Mika 2024 Tadze. itu impresif banget. Gitu loh. Ingat nggak? Mikal Tandemnya ke Barat Kvaratskhelia. Skelia waktu Euro 2024. Oh iya. Gak inget ya? Ingat. Iya itu. Nah, itu lagi terbang-terbang. Terus ada PP juga bagus. Ada si ini Alberto Moleiro dari Las Palmas bagus. Terus Ada mantan back Anda? Iya, Renato Veiga juga bagus. Mantan backnya Papai juga. Iya. Terus di kanan ada si Buchanan. Tuh Kanada juga oke tuh. Jadi ini real test sebenarnya. Tapi kalau gue boleh prediksi sebenarnya balik lagi ke laptop, di mana Real Madrid ini hanya butuh happy. Pemain-pemain itu hanya butuh happy, dan Arbeloa terlihat bisa memberikan itu. Cukup lah ya. Bisa memberikan kebebasan, bisa memberikan ruang untuk ekspresi, ditunjukkan dengan walaupun Monaco jelek, tapi kemenangan 6-1 tuh nggak main-main. Itu produktif, apalagi seorang Vini Junior. Vini Kalau nggak salah 1 gol 3 assist di situ kan. Gila banget dia di situ. 3 bunuh diri jadi nggak dihitung. Dia bener-bener Hitung lah. menurut gue big player, superstar tuh kayak gitu. 1 minggu dia dibu, tapi untuk kembali menjadi dirinya sendiri dia hanya butuh waktu 1 minggu. Nah itu pertanyaannya kan sama yang pertanyaan yang gue layangkan kemarin juga. Apakah dia kan sebenarnya di highlight di match kemarin, kalau gue sih bukan skor besarnya, tapi gimana pemain Real Madrid itu benar-benar work rate-nya gila parah. Dan itu termasuk ada Mbappe yang running tracking back gitu, ngejar pemain Monaco yang lari counter. Nah apakah mereka tuh begitu karena Arbeloanya atau karena mereka dibu? Itu kan Arbeloa beda. Arbeloa dia mau di press kan. Salah satu konsep permainan gue adalah memberikan bola sebanyak-banyaknya ke Vini. Jadi dia walk the talk, apa yang dia sampaikan dan terlihat. Even Mbappe di game lawan Monaco itu banyak lebar buat ngasih ruang Vini masuk di tengah. Gitu. Vini dribble. Iya, jadi memang ini tim cukup sehat lah menurut gue. Karena kenapa gue bilang cukup sehat? Karena ternyata Mbappe nggak sedominan itu di ruang ganti. Artinya Vini juga masih punya tempat. Dulu kita prediksi Vini sama Mbappe ini akan menjadi power struggle
akan menjadi dua matahari yang bergesekan, tapi ternyata mereka silih berganti bisa gantian menjadi jagoan, Pak. Iya bisa juga. Cuman yang gue takut dari Madrid Arbeloa ini kayak oke lo depan lo efektif, efisien, bisa 6 gol, bisa 5 gol. Cuman lo kalau lihat kemarin itu Courtois juga bukan tanpa usaha. Tetap mereka ada kebuka, celah banyak. Nah takutnya ketika lo Vini sama Mbappe-nya dikurung, mereka bermain bertahan, nahan, ngurung Mbappe sama Vini, akhirnya jadi game yang absurd, game yang cuman akhirnya main maksa individu. Nah itu yang takutnya di bawah Arbeloa dengan kebebasannya dia itu yang jadi bumerang anggapannya. Kalau di Xabi kan lo ketahuan lo harus main sistem. Jadi sistem yang benar rapi, yang buat Madrid itu menjadi salah satu tim paling sedikit kebobolan di Liga juga. Takutnya Villarreal kan di paruh pertama itu bermain, kita bisa lihat berapa game berani counter, berani dari Pepe, dari Mikel Tadze, dari mungkin Buchanan juga. Itu menurut gue Madrid harus benar-benar kayak di Monaco kemarin, Valverde berapa kali masuk hampir depan kotak penalti, padahal dia sebagai bek kanan. Terus Vini sama Mbappe benar-benar ada di sebelah kiri. Jadi banyak ruang kosong tuh yang mungkin Monaco sedikit kaget. Tapi kita nggak tahu Villarreal bermain di kandang. Mungkin bisa jadi dia akan ngunci 2/2 pemain itu nggak bebas. Ya mungkin emang ada Bellingham, ada yang lain. Tapi untuk pemain tim yang berani keluar, Villarreal bukan tim yang berani keluar. Villarreal berani counter dan itu akan jadi mungkin jadi bumerang untuk game ini. Mat, kalau menurut lu apakah sekarang ini kan sebenarnya ada perdebatan dari 3 komposisi squad ya, forward, midfield, defense itu kan Madrid kalau forward ya udah kelihatan luar biasa lah. Cuman di midfield ini kan kayak mereka kita selalu bahas kalau Xabi Alonso ini butuh metronom nomor 6. Apakah pertanyaannya si Arbeloa masih butuh sosok seperti yang Cruz-nya dulu mungkin punya Alonso juga gitu ya. Apakah dengan Arbeloa sekarang yang bermain mungkin sedikit mirip kayak Ancelotti, bermain lebih direct juga tetap perlu, atau justru mungkin lini belakang yang perlu apa sih bahasanya kayak rebuilding lagi, karena walaupun mereka punya Heisen, tapi kan Heisen belum adaptasi juga. Apakah mereka butuh sosok itu juga di tengah dan di belakang, dan mana yang menurut lu yang paling butuh gitu? Iya, maksudnya sebelum gue jawab itu, kalau menurut gue memang kultur Real Madrid itu memang lebih mereka nggak butuh coach ya, lebih butuh manajer, bukan butuh tactical detail. Karena disupport sama pemain-pemain dengan skill yang luar biasa, makanya orang-orang kayak Ancelotti sama Zidane itu thrive. Xabi Alonso yang sistemik, yang coach oriented itu, yang terlalu taktikal itu nggak kena sama pemain-pemain yang primadona ini. Jadi menurut gue Arbeloa membawa pragmatisme itu lagi yang memang itu kulturnya Madrid. Kulturnya Madrid itu pemain over coach. Itu udah, walaupun yang bertanggung jawab dipecatnya Xabi Alonso itu Vini menurut gue. Vini tuh sampah tuh orang. Sampah. Dia kalau lo ingat awal season ini waktu lawan Barcelona, ingat gak yang Madrid menang tapi terakhir Alonso ganti. Dia marah. Ngamuk, iya. Kalau masih Alonso gue nggak mau perpanjangin kontrak. Itu awal dari situ ya? Itu kan sampah. Dan dia ditransfer itu ke pemain-pemain lain, ngerti gak? Maksud gue paling nggak akuin aja lo layak dibu gitu. Soalnya gue tim Xabi is a great coach. Dan kenapa Perez mau Xabi Alonso? Dia mulai gue nggak bisa nih pragmatis nih. Gue menghadapi Hansi Flick. Gue menghadapi di Eropa pemainnya Enrique, gue harus ada orang-orang memang ada sentuhan taktik, nggak bisa over pragmatis. Oke, either way, menurut gue Arbeloa ini ya pemain mungkin lagi fresh, punya dia basic, default, simplicity. Ya menurut gue memang pemain Madridnya bisa support aja begitu. Tapi nggak perlu pembelian, apakah kayak di Januari? Nah, apakah Madrid perlu metronom? Perlu menurut gue. Dani Ceballos nggak ada kan? Madrid perlu menurut gue. Defender juga perlu covernya Heisen untuk duet. Apakah Rudiger cukup, Militao atau perlu? Iya perlu lah, kayak misalnya itu nggak sama sekali bukan kaliber Madrid ya. Perlu Saliba lah kayak gitu. Saliba. Atau Bastoni.
Bastoni Maksud gue. boleh tuh. Tapi lebih butuh dari itu metronom buat Madrid menurut gue. Belum ada yang gantiin Modric sama Kroos. Tapi akhirnya lo bakal ketemu Madrid versi Ancelotti lagi. Iya. Anggap nih masih ada Vasquez. Vasquez akan ngisi sisa bek kanan. Ceballos akan ngisi babak kedua. Akan begitu muter rolling Iya. gitu di tangan Arbeloa. Walaupun Alonso Nggak ada pengen sentuhan jadiin, asyiknya. gue setuju. Alonso pengen jadiin Arda Güler sebagai metronom. Sebetulnya pengen di stretch. Iya. Tapi yang menarik dari yang lu katakan tadi, faktanya, tadi kan dikatakan bahwa Perez memilih coach dengan coaching system yang punya identitas stabil, konsisten, supaya bisa memberikan performa yang bisa band for band sama Barcelona gitu kan. Tapi faktanya di saat dia dihadapkan dengan Vini Junior yang berseberangan sama si pelatih tersebut, faktanya Perez tetap milih Vini Junior. Iya. Itu faktanya. Dan itu dikatakan letterlock kalau even sekarang kan kontrak Vini tahun depan tuh habis 2027 summer. Dan sekarang perpanjangannya pun belum selesai. Dan Real Madrid menyatakan bahwa salah satu agenda terbesar mereka adalah perpanjangan kontraknya Vini Junior. Jadi memang player over Xabi Alonso. Ya itu memang Especially kulturnya. Vini Junior over Xabi Alonso. Jadi kalau Perez memang memiliki mindset yang seperti lo katakan, harusnya yang nggak diperpanjang tuh Vini, bukan yang disek Alonso gitu. Nah kalau menurut beberapa akun fans Barcelona juga gue lihat di Twitter tuh, berarti sebenarnya Florentino Perez ini bukan mencari manajer, tapi mencari babysitter yang bisa nge-manage. Itu terlalu simpel. Itu menurut dia, menurut Terlalu mereka, simpel. menurut mereka. Karena kan dia lo nge-manage pemain supaya happy. Ini tugasnya babysitter Israel gitu lu loh. Kalau untuk menginstal Menurut identitas, mereka. untuk menginstal identitas permainan, suatu bentuk permainan itu butuh waktu lama, butuh waktu lebih dari 1-2 season. Iya dong, apalagi Xabi Alonso kan advance, Le. Dan dia melatih pemain baru aja menang semuanya. Bukan hanya secara tim, tapi secara individual dia kalibernya luar biasa. Jadi memang nggak line. The only Perez mungkin benar babysitter. Perez pengen tuh sentuhan-sentuhan kecil dari Xabi Alonso. Yang Xabi Alonso tuh mungkin nggak, gue pengen change the whole pace of the Real Madrid. No, the identity of Real Madrid adalah primadona, Menang Victoria's with all cost. Secret, model, kinjong, arogan, kinjong apa ya? Iya, bukan So begitu deh. asik. Iya kan maksudnya? Enggak, ya winning with all cost. Winning with flair, with Menang apapun jalan. menang. Dia butuh sebetulnya hanya butuh sosok seperti Zidane. Zidane murni 3 kali Champions League karena auranya aja udah. Iya, karena pemain respect. Dia nge-outshine semua di bench itu. Lo CR, lo siapa, gue Zidane. Apalagi Udah. yang sekarang. Hah? Iya, apalagi yang sekarang. Apalagi yang sekarang. Iya. Jadi memang nasib aja kemarin sih. Walaupun tetap fuck Vinicius Junior ya. Ya berarti besok bisa dibilang maksudnya game yang sebenarnya Madrid sangat bisa menang, apalagi Villarreal belum mencatatkan clean sheet dalam 6 pertandingan. Mantap. Kenapa? Ini di rate banget ya, gue agak jago sih, emang jago. Emang jago sih. Tapi maksud gue, ya dia bukan kaliber tersebut yang sampai bisa ngerubah perjalanannya klub gitu. Kalau gue ya. Gue sih ngerasa Kalau Mbappe yes. Mbappe akan Kalau- ada deh. Mbappe itu Kalau ini case-nya Mbappe, gue wajar gitu. Tapi kalau Vini gue, kalau menurut gue Vini masih satu level di bawah Mbappe. Mbappe di Madrid belum proof. Bukan, Enggak, kaliber belum, Mbappe. gila. Apaan? Mbappe. Ini kan udah Lu tahu Mbappe ngelewatin Suarez. Cuma di era ini. Dan dia ya 50 gol dalam 53 pertandingan, Mat. Iya, Itu beda. cuma di bawah CR. CR Tahu, tuh tahu. 51 pertandingan, dia 53 pertandingan, tapi 50 gol. Apa piala? Maksudnya iya, Vini udah menang Piala kan Champions waktu League aja. 2 kali. cuma gue takutnya Piala nggak akan datang sih kalau cara gini ya. Iya, best of luck lah semua Los Blancos. Sisi lain ada Barcelona yang akan di home akan melawan Real Oviedo. Di sini dengan cederanya Pedri ya, ada banyak kemungkinan lah, bisa jadi Eric Garcia masuk ke lini tengah, bisa jadi mungkin Fermin agak turun, terus di depan ada mungkin Lamine Yamal ke tengah atau Rafinha atau gimana. Bisa jadi nanti juga peran-peran kayak Balde, Cancelo ini juga bisa jadi penentu juga di line up-nya. Jadi sebenarnya kira-kira hidupnya Barcelona nggak ada Pedri ini bakal gimana di Liga? Mengingat mereka udah beda sepoin nih sama Real Madrid. Pedri akan panjang apa enggak? Sebulan gitu ya. Ya, sekitar sebulan. Cidranya. Wah, kalau sebulan beda gaya ya. Kalau Berasa ya sebulan. kalau Oviedo mungkin nggak terlalu berasa ya. Karena Karena Oviedo Oviedo jelek udah lah. banget. Oviedo Wolf La Liga lah. iya. Belum menang 14 pertandingan terakhir. Iya.
Gila. 1 bulan ya. Ini kalau 1 bulan hitungannya dari sekarang, berarti nggak ada lawan berat sih sebetulnya ya. Barcelona bisa lah bermain ini, masih bisa banget. Tapi yang harus lo takutin ketika ada tambahan cedera lagi. Gimana kita tahu kan kayak Frenkie de Jong itu juga bukan orang yang kuat gitu, masih punya histori cedera. Jadi kalau Pedri terus ada Gavi belum, udah balik. Katanya bisa dipakai. Nah itu nice addition tuh, pemain yang physical, pemain yang punya daya jelajah gede. Karena kelemahannya FDJ tuh dia butuh pemain yang kayak gitu. Kalau menurut gue ya, dia punya pemain yang bisa cover cover kerja kotornya lah. Iya, Gitu FDJ bisa maju ke tempatnya Pedri tuh. Gavi bisa yang ngerjain itu menurut gue. FDJ Jadi solusinya itu. Tapi kalau gue lebih kepada hipotesanya Gundo dan banyak fans-fansnya Barca ya, dimana kunci permainan mereka itu memang di Rafinha gitu. Dan Yamal. Jadi as long as Rafinha plays harusnya Aman. Dan ini nggak menitik beratkan stabilitas isinya, dominasi, tidak kebobolan. Kalau itulah memang bukan Hansi Flick lah. Tadi juga kita ngomong soal Arbeloa, menurut gue apapun yang terjadi Pak sebenarnya kedua tim ini sebenarnya mereka punya senjata yang banyak, peluru yang banyak untuk mencetak gol. Tapi di sisi lain kedua tim ini juga secara defensif sangat fragile gitu. Jadi menurut gue ini a big test, must win Oviedo. Kalau nggak menang sih bodoh. Karena kemarin menurut gue Real Sociedad ya itu bisa dimaklumi. Ya sih, emang apak. Tapi kalau Oviedo wajib 3 Iya. Apalagi ya meskipun ya kipernya si Eskandel nih sebenarnya jadi Eskandel ini bisa dibilang salah satu pemain terbaik Oviedo dengan save-nya dia. Walaupun Oviedo-nya 14 pertandingan belum menang, tapi dia selalu yang stand out lah dengan save-nya gitu. Tapi kalau dites mulu juga jebol. Tapi Dasmo juga jebol ya, kiper Ya, akan pasti jebol. lah. Sebenarnya gue penasaran POV-nya Amrabat sih dengan kita selalu ngebandingin Yamal sama Rafinha. Ya. Yamal pasti flare, ya tahu flare Yamal tuh udah ngebangun standar yang emang dia main tiap game tuh seperti itu. Tapi dia belum punya additional GA yang lebih besar. Compare sama Rafinha yang mungkin lebih versatile, yang lebih reliable, yang selalu ketika Rafinha nggak ada tuh Barca kehilangan besar lah. Lu masih ngerasa lebih penting Rafinha atau Yamal di Barcelona? Waduh, berat juga nih pertanyaan. Nggak berat sih, gampang. Gue juga. Ya karena orang leaning tuh Rafinha. Tapi gue tahu lu kan sedikit ada romantisasi terhadap Gua dulu ya. flair Gua dulu sepak ya. bola. Iya. Gua dulu ya. Iya. Rafinha great player, Yamal great player. Tapi Rafinha itu tactical enabler, penggerak taktik. Mau pakai ban kapten, nggak pakai ban kapten, taktiknya Flick itu jalan dengan Rafinha. Sebagaimana Pep dengan Bernardo Silva berapa tahun, ngerti nggak? Jadi lo ngomong pentingan mana ya jauh lah, beda menurut gue. Maksud gue, tapi Yamal great player, tapi Yamal nggak memberikan sesuatu ke seluruh permainan. Tapi di mana Rafinha memberikan, dia waktu dia masuk lapangan, dia memberikan impact ke seluruh permainan. Kalau gue ngeliatnya gitu. Kalau lu gimana, Mat? Gue setuju sama Ole. Lu tetap di Rafinha sejauh ini. Rafinha lebih impact, mungkin lebih mature daripada. Penting bener bahasa lebih penting. Iya, dia lebih mature dari Lamine Yamal ya. Kita Selain matcher ya menurut gue dia ya bener oleh juga, dia team player banget. Dia bisa ngisi semua ruang di sisi kiri ya. Tapi kalau Lamine Yamal lo selalu nonton Yamal ada di pinggir di kanan nunggu bola. Tugasnya itu cuma satu, job desk. Iya. Ya meski Kalau lo ngomong Rafinha job desk Kayak lo ngelihat Sakat musim lalu segitiga Odegaard kayak gitu. ya meskipun Nunggu dapat bola take on. meskipun ya Yamal tiap game ya udah template lah. Bisa 5 kali segame ngelewatin 2-3 orang tuh udah template-nya dia. Berarti dia. player. Emang Cuman iya. bola sampai ke sananya kan ada usaha, ada effort lagi Iya, kan. iya, iya. Nah, itu dia. Nah, kalau Rafinha itu berapa kali kita ngelihat timing selalu bagus, posisi bagus. Even Lewandowski di saat kayak gini nih, harusnya kan Lewandowski step up dengan experience dan umurnya dia. Cuma tetap Rafinha yang step up. Ya berarti kurang lebih ini sebenarnya game yang Barca ya winnable banget bagi Barcelona. Dan ini kayaknya berarti kemungkinan di akhir minggu ini tetap mereka akan kejar-kejaran 1 poin lah. 1 poin lah. Gitu ya. Tapi gue mau shout out dulu Fermin Lopez bro. Iya. Setengah musim Gila sih 20 GA. Setengah musim 20 GA. Kemarin hampir hat-trick kayak Gila bro, ini pemain underrated. Tapi gue denger juga beberapa pemain La Masia kayaknya Barca lagi mulai kering kantongnya. Ada yang mau keluar juga kan? Bernal
Bernal Drew ya? keluar, tapi yang Drew paling ya. strong kalau Drew mau cabut PSG. Yang paling strong nih Casado. Mau keluar ya? Mau ke Ham. Gue dengar. United. Antara Ruben Neves atau Marc Casado. Ruben Neves Hilal. Iya. Wah kelas sih itu. Jadi mudah-mudahan sih karena gini loh. Wah kelas sih. Gue ngerti posisi Barcelona secara finansial, tapi juga Barcelona nih nggak setiap angkatan La Masia itu bisa diandelin. Dan itu Iya. terbukti. Ada angkatan-angkatan gelap tuh ada gitu. Dan angkatan yang sekarang ini cukup bright. Si Fermin, Bernal, Casado, Gerard Martin, Pau Kubarsi, Iya. Balde, Thanks to Xavi juga sih. Buset, banyak banget ya. Nah, maksud Ya, gua karena mereka individual training itu bagus, one on one. Udah, lo fokus pemain take on one. iya. Jangan sampai karena finansial, karena kan kita tahu pemain akademi itu kalau dijual kan pure profit di buku kan. Jangan sampai menjadi cash cow-nya perusahaan gitu. Gua suka Kecuali banget Fermin ke Mas, ya. Chelsea ya harus dijual. Nah, Masia tuh hebatnya dia murni mengajari teknik full player. Yang nggak murni gimana Mas? Taktik tuh belakangan. Jadi kayak akademi seluruh dunia tuh ditipu sama La Masia. Semua belajar taktik dari Brandnya muda. seakan-akan tiki taka, tapi padahal isinya bukan tiki taka. Bukan, lo Brandnya kan menciptakan tiki taka kan brandnya. iya, jadi akhirnya akademi lain Mencoba mengikuti. Dia mau ngikutin dengan mempelajari pemain dari muda banget taktik. Tar dulu teknik dulu dong. Iya. Posisi aja nggak boleh. Sampai lo udah fully matang sih as a player, baru lo nanti adjust ke taktik, adjust kemana. Setuju. Makanya Barcelona keep producing. Dan Lamine Yamal itu kalau dia konsisten, Tadi gue nggak nyebut Lamin. Segitu banyak. nah Lamine Yamal, tadi gue mau nambahin sebenarnya. Kalau dia konsisten, dia itu tipikal pemain yang change the pace of the game, bahkan change the pace of the season. Cuman gue nggak tahu kenapa season ini dia Kan sempat kena gangguan genjot. itu yang selangkangan itu Abu ya. genjot. Iya. Kena genjot kan. Padahal ceilingnya tuh kan, dan umur berapa? Takutnya Jadi dia kena cedera selangkangan karena perkara selangkangan. nusan selangkangan. Nggak bener. Digenjot Ini abis. orang sih berantakan banget sih. Bapaknya tuh bodoh ya. Bapak yang ngedukung. Bapaknya Virok ya? Nggak tahu. Nah, harusnya kan Bapaknya diajar gitu. Nah sekarang kita setelah dari La Liga kita masuk ke Serie A yang ini juga ada 2 big match gede. Ada Juve melawan Napoli, ada Spalletti yang akan kembali bertemu Antonio Conte. Ini Balik, kita di tukeran pelatih. tukeran pelatih ya, benar tukeran pelatih. Oh iya bener. Di Napoli ya. Iya. Dua-dua Scudetto ya. Dua-duanya Scudetto, tapi dia sekarang bermain di home-nya di Allianz ya. Nama home lu Allianz juga, ya kan? Nama stadium kok ganti-ganti. Namanya Juventus Allianz Stadium. Stadium. dulu Allianz Arena. Sekarang Sekarang Stadium. Allianz Stadium. Nama Gimana? stadium kok ganti-ganti. Gimana Pak lawan Conte yang kalau di Champions League dia berat lah ya. Conte di Champions League tuh berat banget tadi, belum menemukan formulasinya gimana. Ini Chelsea yang kena. Iya. Last game nih. Iya. Dia bakal fight. Nah, tapi kalau di La Liga, kalau di Serie A ini beda Conte nggak cerita pernah menang nih. Champions League ya? Belum. Paling deket pernah nggak? Quarter kan? Kayak dia nggak pernah. Nggak semi pernah aja jauh dia. Nggak pernah Tapi jauh. Juve semi. Nggak. Quarter kan? Dia pakar liga emang. Allegri Liga, yang iya. selalu bawa Juve jauh. Iya. Aneh. Nah, cuma kalau Liga kan beda nih. Kalau di Serie A kan beda. Kira-kira gimana Pak? Ketemu semalam habis juga sama Benfica kan lu. Apakah trennya akan berlanjut? Trennya akan berlanjut. Cuman yang ya biasa lah. Ini sebetulnya kelemahan Juventus itu sama surprise attack gitu, surprise instan nggak sih? Spontan Kesigapannya kurang kesigapan ya. itu masih amburadul, walaupun secara permainan one touch ke apa cari space kosong apa itu udah benar-benar dia bawa Ancelotti benar-benar bagus. Iya. Bergerak bebas. Di tengah ada kayak Thuram yang kemarin main lumayan bagus banget. Jadi dia yang bagian vertikal di tengah, yang sampingnya pindah-pindah biasa puter. Gimana Kalulu ntar ngisi kanan, naik tinggi. Terus si Conceição agak turun, begitu-begitu maksudnya muternya bagus rotasinya. Cuma di satu sisi ketika diserang, Juve itu masih bingung harus baliknya ke posisi apa. Itu yang gue takut. Dan ketika balik, oke lo bisa bertahan. Tapi ketika lo bertahan, Napoli akan nyari set piece. Napoli itu kemarin kita lihat berapa kali set piece. Dia mencoba set piece dan akhirnya gol dapat 1 dari McTominay. Nah Juve untuk set piece
menurut gue masih harus banyak belajar banget. Nah itu yang akan dieksploitasi sama Conte, dan Conte itu nggak takut untuk cywar, untuk perang di lapangan, even lawan Juve dia akan perang, akan main gila ngotot segala macem. Jadi menurut gue ini bakal jadi game yang nggak seseru Juve Inter, tapi ini akan jadi game yang benar-benar adu gengsi, adu segala macam ya, gimana Conte sama Napolinya dengan histori Juve-nya, Spalletti dengan tato Napoli dari Juve-nya. Ada tato ya, Napoli Scudetto. Napoli Scudetto. tato. Pak, gue mau nanya deh, Pak. Si siapa? Taruh gelas dulu baru nanya. Ini meja biasanya ada di sini meja. Yildiz tuh emang bagus. Yildiz itu. Enggak, gue nanya serius. Gue jawab serius ya. Gue nanya serius. Mungkin Highlight merchant mungkin apa? 1-2 tahun dia best left wing in the world. Sebagus itu. Sebagus itu. Dan dia influential in the. Sebagus itu. Gendong, Cuman dia tipe superstar banget. Kenapa? Karena ke satu game bisa tiba-tiba Off. tiba-tiba goblok. Tapi ntar nyala. Bahaya. Nyala berapa game nih? Kan kalau pemain lo kan satu game nyala, 3 game out, hilang. Kalau enggak dia gitu. Kadang di game yang perlu, selain lawan Inter ya, kalau Inter dia selalu nyala. Game perlu tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Karena Gak tahu. Nggak, itu mental issue tuh. Umur juga 20 tahun sih. 20 tahun. Makanya gue bilang 1-2 tahun lagi akan Muda jadi. itu kan tendensinya mereka bermain lebih ekspresif di saat merasa tenang kan. Dia resemble siapa? Nah, itu Yildiz. umur. Iya. Dia resemble Del Piero. Iya kan, selebrasi tiru juga. Dia beneran resemble Del Piero. Playing style. Selebrasi tiru Semuanya. Selebrasi Del tiru. Piero itu lo kalau nonton awal-awal di Juve, mungkin 2000 awal lah kalau kita ya. Itu kayak gitu, Mat. Cuman nggak seberani dia. Del Piero tuh lebih calm, lebih anggun gitu, lebih apa sih bahasanya, lebih Iya, lebih elegan. iya, lebih lebih elegan. nggak flamboyan juga, tapi lebih halus lah, lebih halus dari. Kalau ini kan berani gitu, Yildiz tusuk-tusuk. yang agresif gitu. Dan Del Piero punya Tapi Yildiz sebagai dribbling finisher itu trait- jauh lebih bagus dari Yildiz. Iya, itu yang gue lihat. Maksudnya Yildiz kan dribbling trade-nya dia top kan. Syutingnya juga gila. Shootingnya Terus bagus. gue mau nanya McTominay. Ada apa dengan McTominay sama Napoli? Is he still the one? Yes, of He's still the one Lo that. tau, gue bacain list cedera Napoli ya. Napoli sementara ini posisinya di peringkat 3. di Serie A adalah peringkat 3 dengan kondisi. Siapa pemain terhebat Napoli? McTominay. Oke, DB. Cedera, Lukaku. cedera, Siapa lagi? Udah. Neres cedera. Meret cedera, Neres cedera, back andalan mereka Rahmani cedera, DM yang suka dipakai Gilmore cedera, Politano cedera. Anggisa juga. Anggisa ada kayaknya. Gue nggak lihat sih, tapi dia nggak main berapa game gue nggak tahu Enggak, kondisinya. udah, nggak usah Intinya bro, dihitung, anjing. Pemain terbaik itu McTominay. Kenapa Napoli masih punya poin sebanyak itu? Ini nggak lepas daripada McTominay. Gitu. Nggak lepas dari McTominay. Jadi apa yang dia kasih musim lalu masih ada di musim ini. Gitu. Dan minggu ini lawan Juve, baik kayaknya. Berat sih, Pak. Yildiz hat-trick fix banget. Menang nih Juve. Menang. Kalau gue ngelihatnya ini akan menjadi pertandingan seru. Tapi gue penasaran. Gue nggak mau terlalu baikin sih, karena Iya. gue nggak terlalu merhatiin Juve juga sih. Kasar pasti. Nggak, gue penasaran tuh lebih ke ini Pak. Antonio Conte dari zaman dia di Inter, ketika dia away ke stadion Allianz, itu dia gimana? Rekornya masih menangnya ada atau lebih sering drop Maksud point? Basya ada kayak Unai Emery Arsenal, dia enggak kayak gitu. Enggak, Iya. kalau di Inter Selalu menang kalau ke Allianz. enggak, maksudnya kalau waktu di Inter dia kuat tuh. Waktu Pak, di Inter. top 3 player Tapi gini ya, Juve ketemu Inter itu hampir selalu dimenangin sama Juve. Ah. Banyak gitu. Cuman salah satu momen kuatnya Inter itu di Mourinho, di Conte, sama di Simone kemarin. Di Iya. sini enggak? Itu kuat tuh. Walaupun di akhirnya yang comeback kan tuh, dong 4-3 yang Yildiz. Inter sekarang top of the league. Top of the league. Ya emang top of the league. Nah, kayaknya Conte juga lagi ada power struggle sama siapa? Si De Laurentiis. De Laurentiis. Karena kayaknya mereka mau revitalisasi squad cuma nggak jadi nggak kunjung jadi. Nggak dikasih Juve duit ya. nggak jalan-jalan. Terus mau Kobe, ini MU semua nih. Iya. Kobe Mainu lagi hot loh. Jangan lamain lo. British player di Itali berapa Lagi tahun hot. terakhir? Iya, Lo alhamdulillah mau nggak ada Scotland, Amorim. lo mau English, lagi gila banget. Dia mau Zirkzee, dia mau Kobe, dan yang paling deket sebenarnya Sterling. Cuma Sterling? Sterling dia mau Sterling. Cuma problem Sterling nggak mau keluar London.
Oh. Tapi kalau dari ini agak ngerepet dikit tapi masuk. Kalau dari press connya Rosinier sempat ngobrol sama dia Disasi sempat ditarik kembali. Maksudnya biar ngobrol sama grup latihan apa. Cuma kalau Sterling dia bilang, no, we don't talk about him getting back to the group, tapi we talk about something else. Sesuatu yang akan bisa dibuktikan dalam beberapa hari ke depan. Nah, kemungkinan besar mungkin Napoli Sterling. Gitu. Berarti ya ini bakal game kayak ini seru sih, game yang pecah nih, Cuma kayak yang banyak seru gol. gua tahu, ada nggak? Oh seru. Gue kira jamnya nggak seru. Coba. Jamnya seru. Ada juga nih. Jamnya bareng top sama 3 player Juve siapa sama- sekarang? Arsenal MU. Setengah jam lebih telat setengah jam. Current top 3 Juve player. The best player-nya. Iya. Yildiz pertama, kedua si McKennie. ini right wing. McKennie ini versatile-nya agak ngaco deh. Semua posisi dia perisi kecuali mungkin kiper nggak pernah. Siapa McKennie nih? Dia Western orang America. Amerika. Amerika. Random juga. Yang ketiga Western McKennie. kayaknya Cambiaso masih Bukan Thuram. Thuram naik turun juga, on off juga. Sebenarnya kalau nggak cedera Bremer kan sebenarnya. Kalau nggak cedera. Tapi dia musim ini cukup main Baru terus ya. balik kan. Baru iya, balik. Ya? Jonathan David. Roy Kelly juga Lloyd Kelly lumayan konsisten pelan. Kelly yang 6,5, dibuang dari 7, Newcastle itu. 7. Kenapa Pierre Kalulu juga oke. tim lu ada Amerika, ada Kanada gini, Pak? Tadinya dua bukan Amerika. tim Juve sebenarnya. Sebenarnya kalau lu mau track back 5 tahun terakhir, talenta Kanada dan USA itu lagi naik banget. Tahu, cuman Iya. random aja gitu. Tadinya dua, satu jual ke Marseille. Timothy Weah, anaknya George Weah. Oh, Timothy. Sama Habis Greenwood. itu dia dapat Jonathan David gratis. Ya mau apa? Jonathan David tuh banyak ngincar dulu di Lille. Timothy di New York kan, lahir di New York dia. Ya Amerika. Born and Terus raised. kalau kita ke next match ada AS Roma yang akan melawan AC Milan, dia akan bermain di Olimpico Roma. Kalau ngeliat kemarin Allegri lawan Como tuh yang kita nonton pas guler sih pecah dalam artian Fabregas itu kan lawan Como kan, pasnya Como tuh tiga kali lipatnya lebih banyak daripada Milan. Tapi Rabiotnya udah kayak kesetanan di match itu, pecah gila Rabiotnya. Nah ini akan melawan AS Roma, ini ganti Gasperini akan melawan Allegri. Biasanya dua manajer ini kalau ketemu gimana Pak? Gasperini Allegri, biasanya akan tetap boring game atau malah justru karena Gasperini cukup pelatih Italia yang balance tapi agak ada attacking itu juga exciting lah, Gasperini entertaining gitu. Footballing brandnya Gasperini waktu di Atlanta kan dianggap yang paling entertaining kan. Iya entertaining. Cuman Tapi gua nggak di Roma gitu. di Roma dia berani bertahan banget. Dia berani banget bertahan. Tapi lo kalau liat Como berani passing, berani maju, berani keluar. Kalau Roma nggak sepede itu dia. Oke. Cuman dia ya sebetulnya dia sistem tapi rapi, bukan sistem sih. Maksudnya kalau sekarang lo bakal nyebut dia kalau Gasperini muda ya, pelatih sistem. Maksudnya akan seperti itu gitu permainan. Cuman dia karena dia pelatih Itali, pelatih lama, dia bermain tapi sangat rapi, konsisten juga hampir. Ya sebetulnya pemain juga harus support sih ya. Kalau Atalanta kan chemistry udah berapa tahun itu dia baru dapat piala. Kalau di Roma bukan ketolong sih. Jadi Roma itu punya pemain-pemain yang emang ada kelasnya gitu. Jadi bakal jadi game yang kalau lihat Como Milan kemarin seru di babak kedua kan gila banget itu. Kalau ini dari adu kalau gimana Itali kayak pernah Conte bilang Itali itu 90 menit full taktik. Gimana menit per menit, per 10 menit, per 15 menit, per 20 menit Berubah. Itu gimana berubah. Nah ini Gasperini sama Allegri kayak gitu. Allegri ini diam-diam bego-bego full taktik. Full. Serie A udah punya legend baru loh. Siapa? Paulo Dybala. Nah itu dia 200 gol 200 kontribusi. gol. Pemain asing pertama dalam 20 tahun terakhir. Iya itu. Legend, Pak. Emang legend. Serie A itu, Pak. Emang legend. Iya kan? Kan saingannya CR kemarin. Iya. Lo bayangin saingannya CR. Sama Serie A dibandingin sama CR 2 musim. Cukup underrated loh nih orang. Underrated banget sih. Underrated banget. Di Juve juga. Maksud gue talenta-talenta Amerika Latin yang banyak bermain di nggak Premier League itu biasanya kayak ketutupan gitu kan. Iya. Kayak dulu kita tahu Icardi Itali tapi ya. Kita Inter kan gacor di Inter. Nah maksud gue pemain-pemain Juve bobrok aja kayak kena gitu tuh Icardi. nggak, dia mungkin saja bisa jadi superstar kalau dia ke liga kayak La Liga atau Premier League karena di situ mereka dapat sorotan. Tapi karena mereka stay
Di bawah tuh Palermo, Juve, Udah. Roma. Iya kan? Karena mereka stay di Serie A, khususnya abad 21 ya, itu ketutup, nggak Dia kelihatan. lama banget di Juve ya. Iya. Lama dia. Dan juara berapa kali Scudetto. Dia di akhir-akhir tuh dia masuk kalau nggak salah 17 ya. Chiesa udah niat, Iya. Chiesa mau merubah brandnya supaya dikenal orang, Jauh dua Jauh belum jalan. digembosin sama Arne Slot. Siapa? Chiesa. Biasa. Biasa ke Juve. Enggak, Chiesa kan tadi gue ngomong pemain-pemain kayak gini tuh nggak dapat sorotan. Oh. Artinya lo kan kalau mau dapat sorotan, pertama Premier League, kedua lo bermain di El Clasico antara Barcelona Real Madrid. Great player gitu, lo Ini dapat tren lo dapat setelah 2000 spotlight gitu. setelah loh. 2010 lah ya. Ya abad 21 gue bilang nih, abad 21. Kalau Ya, 2010. 2000 awal Italia masih strong. Nah, kayak Chiesa kan gue mau merubah spotlightnya biar orang lihat gue gitu, digembosin sama botak. Kalau gue jadi Nggak dapet tempat juga. Kalau gue jadi Napoli, Karena tempat salah Afcon kagak pernah dipakai, cuma 2 kali. kalau gue jadi Sekarang Napoli, salah main lagi. Iya, langsung main. Dimainin lagi. jatah dia sebulan gak dikasih, salah udah main lagi. Kalau gue jadi Napoli, gue ambil dia daripada Sterling. Iya. Udahlah, dia Iya, bukan lebih. proven lagi dia. Dia best Italian sekarang sebetulnya ya. Dia sama best ada best juga. Tapi kalau ngomongnya Dybala sih emang tadi oleh udah ngomong ya, emang di kaliber Dybala sebenarnya mungkin dari Juve itu dia seharusnya bisa ke Madrid atau Barcelona, mungkin lebih spesifiknya kayak cocok Barcelona lah. Tipikal-tipikal pemain dia tuh bisa jadi penggantinya Griezmann dulu mungkin. Ya kan kayak Lebih bagus jadi dari Griezmann menurut SS gue. yang second striker yang versatile kanan kiri kan, ya Griezmann banget kan dia sebenarnya kan. Pertanyaannya Dybala kalau bermain di Premier League Dia lebih dari Griezmann. yang rata-rata formasinya 4-2-3-1 dia main. Main di 3 tengah, 3. Oh, di nomor 10. Dia kenapa jadi bench Argentina? Karena dia lahir di zaman Messi. Ketika Messi belum selesai, Alvarez sudah muncul. Oh iya. Jadi orang ketiga. Makanya namanya di Argentina nggak akan pernah. Tapi dia sama Alvarez masih bisa lah. Masih masuk. Dia Messi, ya Messi KW2 deh itu Enggak, sebetulnya. Dybala Ya. ini korban bola modern. Kalau dia bakal thrive kalau di bola-bola dulu. Iya. Enggak, dia thrive, sekarang thrive. Paham, gue ngerti. Tapi nggak maksimal. Dia bisa lebih maksimal. Gila loh dia. Dan dia sempat ada momen dia cedera panjang juga kan. Ada. Nah, itu juga cederanya itu tuh yang ngebikin. Bayangin dari Juve ke Roma di Iya. presentasi kayak orang gila. Di Roma dia yang nyambut berapa Dijadiin juta Ikan nabi. Iya, Itu wah kalau tuh. bukan legend Serie A apaan? Iya. Juve Roma tuh musuh loh, bukan lagi ini. Iya. Ya either way ini bener-bener klasmennya Inter peringkat Seru 1, banget. Milan peringkat 2, Napoli 3, Roma 4, Juve 5, Como 6. Jadi Big Six ini bener-bener bakal silih berganti. Silit. Silih berganti. Silit. Silih. Silih. Kok salah Silit. Maaf. Silih berganti. Bisa mikir silit. Silih berganti di tiap minggunya, apalagi nih banyak big match kayak gini kan. Komo tuh harus dikawal tuh Komo. Ngagetin banget. Dari Harus dikawal. musim depan habis sudah. Enggak ada lah. Habis. Ya tergantung, season Lihat dua. aja, tergantung lihat aja. si Sese menurut gue. Lo lihat Iya, fans musim Como, depan ada. gua Season nggak tahu ya. pertamanya di peringkat 10. Habis. Sekarang di bawah lo 1 poin. Habis. Pai. Musim depan habis. Tergantung Sese kapan cabut. Udahlah, Niko pasti tarik nih. Cep, selesai. Iya sih, kunci banget nih Komo. Selesai Dia mau udah. ke MU lagi nih Kopas. Lo lihat nggak satu fans? Gue nggak tahu, mungkin dia fans Como ya. Orang Itali. Fans Inter. Pintar ya? Yang dia bilang mau nuker. Oh bukan. Bukan itu. Ngamuk ngatain Fabregas suruh pulang ke Spanyol. Siapa? Fuck your tiki taka, lu cebol nggak bisa. Wah. Dia kayak fans Como apa dia fans Como murni, terus kalah sama Milan kemarin, terus kayaknya wah kasar banget gue bilang. Nggak banyak intinya sebenarnya banyak penolakan atas permainan sepak bolanya Fabregas di Italia itu banyak. Ya susah tapi kalau begitu sih. Ya memang itu kayak Capello juga ngomong kan? Capello ngomong. Capello gitu. yang ngomong. Capello sih anti. Capello nggak kasar, tapi Capello ngomong juga. Capello anti. Ya susah sih, maksudnya emang itu genuine Itali, tapi maksudnya sepak bola sekarang udah mengarah ke sana semua. Tapi gak Itu bisa. Capello dia. Ya, ini trennya berubah. Jilat udah sendiri pasti. Iya. Liatin aja. Iya. Gimana Allegri aja berani keluar sekarang. Iya. Main Juve, lu nonton deh Juve sekali aja. Walaupun kalah ya, kayak lawan Cremonese kemarin kalah. Cuma nonton mainnya. Nggak kayak Serie A udah. Iya. Ya sekarang berarti condongnya ke IPL semua ya. Maksudnya bukan ke IPL sih, lebih ke modern football lah. Ya sekarang kita masuk aja ke Premier League, di mana satu tim nih gue akan bahas City dulu. City yang akan bermain di home melawan Wolves. City ini lagi di, maksudnya gue nggak bisa bilang di krisis, tapi
dengan standarnya mereka mau ngejar Arsenal dan mereka performanya seperti itu kan bahaya gitu. Mereka rawan bisa drop point terus-terusan, apalagi di 5 game ke depan tuh mereka ada away ke Spurs lah, ada inilah. Kadang-kadang yang emang mereka biasanya suka drop point gitu. Cuma besok di kandang lawan Wolves, kalau kita ngomongin di atas kertas ya Manchester City, tapi Wolves nih juga dari kemarin udah mulai bulan terakhir mulai galak ya. udah mulai galak. mulai Kemarin ganggu sama Newcastle seri gitu kan. Sebelumnya menang ya. Iya, Sempat menang kan akhirnya. iya lawan Arsenal juga Ini gimana menurut lo? tipis banget main di 2-1. Etihad. Main di Etihad. Ya gue ngeliat ini udah satu defense, satu nyerang udah. Ya Wolves akan nyoba nyerang dari counter, nggak akan jauh-jauh dari itu. Cuman yang masalahnya sekarang ya Gehi kan mungkin akan main. Mungkin itu kayak boost lah buat defense mereka, karena Lane sama Kusanov nih, Kusanovnya mungkin oke ya, cuman chemistry berdua Lane sama Kusanov ini nggak jalan menurut gue. Banyak hilang di transisi tuh, banyak bolongnya, komunikasinya tuh nggak bener menurut gue. Mungkin kalau Gehi bisa nambel posisinya Lane sama Kusanov bakal better lah. Ada, karena menurut gue Gehi kan top 5 defender di Premier League di musim ini sama Murillo, Saliba dan lain-lain. Menurut lu gimana lawan Wolves ini? Kalau gue orangnya, gue kalau beli sepatu langsung gue pakai. Sudah pakai? gue kalau beli sepatu di toko langsung gue pakai. Dan ini kewajiban yang harus dilakukan sama City. Itu Max Allen belum siap sama sekali. Dia ditarik dari Watford, umur berapa? Pala 2? Udah ada pala 2 atau belum? Pala Kayak 1. belum deh. Diembek-embek sama MU kemarin. Lo lihat gue lawan Bodo Glimt, 2 gol itu dua-duanya blunder dia, dan blunder yang sangat amat amatir. 2005. Dan kalau Bodo Glimt aja bisa ngasih lo pressure yang kayak gitu, apalagi tim-tim Premier League. Jadi makanya. jangan ambil resiko, mainin Gehi, ya, Max Allen duduk dulu manis, main di cup. Menurut gue gitu. Terus nomor 2, kalau kita ngomong krisisnya City, menurut gue City ini tidak dalam krisis sebesar musim lalu sebenarnya. Iya. Karena musim lalu benar-benar mereka kehilangan poros-poros mereka. Rodri cedera, KDB itu jarang main juga musim lalu kan? Iya, sempat cedera juga. Lama banget tahun lalu. Jadi tahun lalu aja di atas kertas mereka bisa juara 3. 8 bulan Nah KDB musim nggak ini harusnya nggak seburuk itu. Karena identitas permainannya kita tahu lah. Musim ini punya kok identitas permainan. Punya kok pilar baru kayak Cherki, Foden punya gitu loh. Tinggal defensifnya ini loh. Terus Rodri. Siapa yang mau ngomong Rodri? Gak ada gantinya lagi. Lo tau game-game City, bukan gak ada ganti ya. Game-game City yang Rodri main tuh cenderung drop point. Oh dulu yang gak pernah kalah, sekarang malah drop point ya? Iya, sekarang malah drop point. Jadi ini isu yang harus di-solve gitu loh. Apakah kembali ke Nico Gonzalez atau paksain lagi Rodri, gue gak tahu. Tapi ini isu yang harus di-solve. Karena mungkin 4-1 permainan 4-1-4-1 juga terlalu beresiko. Dimana 5 semua ngenumplok di depan, Iya. 2 fullback naik ke atas, lu tinggal bertiga. Hmm. Rodri punya nggak kapasitasnya untuk menjadi halfback, untuk cover backnya. Nah ini kombinasi Max Allen sama Rodri, ini sih malapetaka menurut gue. Iya. Dan itu harus diganti. Ya mungkin kita ngeliat awal Rodri masuk tuh kita sempat bandingin juga sama Nico Gonzalez yang dimana ada kejompangan dari sisi on the ball-nya kan. Mungkin Rodri bisa main itu ketika Gvardiol Diaz tuh balik atau enggak misal satunya deh mungkin Ruben Dias balik Iya di, sih, untuk di Februari playing kan ball berarti Diaz. dia akan duetnya mungkin Guehi Ruben Dias kan, mungkin di situ Rodri akan dapat nafas yang lebih lega karena dia nggak terlalu harus ngurusin aspek defensifnya, atau dimainin duet ya mungkin Rodri Nico depannya Cherki, kanan Semenyo, kiri Doku, depan Haaland. Itu kan juga Lebih menurut gua dan cukup sih. lebih balance dan lebih masuk akal juga untuk komposisi tim dibandingin maksain semua di situ numpuk Bernardo, Foden, Cherki, Reinders semua Semuanya ditumpuk main. itu kan kayak nggak balance menurut gue. Iya. Atau Reinders lo tarik ke belakang lagi. Bisa. Sebetulnya dia gak pernah nyoba tuh kayaknya. Dia Reinders kayak lupa gitu. Reinders tuh awal main di 6. Gimana Milan yang bawa naik ke 8 ke 10. Awal kan dia datang dengan 6, nomor 6 dia. Harusnya dia taruh aja di nomor 8 aja, dia enggak usah nomor 6. Jadi orang kedua setelah Rodri itu dia. Itu kan bodoh Itu- dia yang main. Iya, cuma kan enggak sebelahan. Rodri sendiri Iya, berapa Rodri kali sendiri. Iya, iya. Single pivotnya itu. Heeh. masih aktif. Dan yang gue bingung juga dia kan maksudnya punya wingback yang lumayan oke ya. Kayak dia punya Ryan, dia punya O'Reilly. Cherki. Dia kenapa nggak pakai Ake di tengah gitu loh? Emang basicnya kan Ake tuh di tengah CB gitu. aslinya.
Kenapa aku son of Ake? Lalu untuk besok mungkin karena kenapa? tadinya si Nunez cedera Pak. Mungkin kayak Ake tuh Ya kan Ryan sempat ke kanan kan? kan Ryan kemarin belum datang tuh lawan MU. Kemarin lawan Bodo baru tuh ada Ryan. Iya maksud. Oh iya lawan MU nggak ada ya. Lawan MU nggak pakai ada. Rico Lewis ya. Pakai Rico Lewis. Dan gue mau nanya ke teman-teman gue yang struggling ya di depan gue ini. Terus ada 2 orang ini struggling di FPL. Mengingat Haaland 7 game cuma nyetak 1 gol dari penalti. Mana nih Karena Haaland? emang hat-trick besok. Hah? Triple captain. Enggak, bukan bab FPL. Maksudnya bukan bab FPL, tapi ini something yang harus kita bahas juga. Di sisi lain, Haaland ini tumpuan dan kaliber dia itu kaliber yang tim pasti berharap sama dia gitu loh. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat lebih zoom out, lebih helikopter, Haaland ini pemain yang sama sekali nggak pernah dirotasi. Nggak masalah sih gue. Nggak, maksud gue, apakah memang ini kita harus kasih Haaland justice, keadilan, bahwa ya memang secara manajemen, secara energi, secara apapun lah kacamatanya, rotasi itu penting. Gitu. Pertama, badannya lebih sehat, lebih fit. Yang kedua, motivasi juga lebih tinggi gitu. Dibandingin kayak apa yang treatmentnya City sekarang ke Haaland, nggak pernah diganti sekalipun. Selawan Exeter aja dimainin. Main nggak golin 6-1 nggak 10-1 nggak 10-1 golin. lawan Exeter dimainin. 10 gol nggak golin. Itu berat Sebetulnya sih ya lawan kalau Exeter. lihat secara ini ya, yang dibutuhin itu untuk Haaland itu Matheus Nunes. Cross-crossnya. Crossingnya dia pakai Semenyo sama Doku, lo nggak akan dapet bola-bola Matheus Nunes, bola-bola TAA, bola-bola Yeah. kayak gitu-gitu tuh nggak bakal dapet. Lo menyamakan bola Matheus Nunes dan TAA nih, Pak. Kevin De Bruyne. Ya maksudnya sama kan. TAA di Liverpool, Matheus Nunes di City sekarang. Pedro Porro. Crossnya sama, crossnya. Kualitasnya beda, kualitasnya beda. Iya, cuman cara desanya sama. Iya, role-nya sama. Nah, itu yang musuh sedikit ada satu ancaman lagi gitu loh. Ketika wingernya nggak bisa take on, oper pendek aja, Matheus Nunes tinggal panjang ke tengah. Scrimmage Haaland nggak dapat, di belakang Haaland udah ada 2 orang ready long shot. Siapa aja bebas, mau Cherki, mau Foden, mau Bernardo, bahkan banyak banget kan. Nah itu menurut gue salah satu yang kehilangan banget, yang digantiin sama Rico Lewis. Rico Lewis itu korban invertnya dia, malah nambah kebebannya dia itu, nambah bebannya Haaland. Ruangnya jadi sempit, nggak bisa bergerak dan lain-lain. Iya. Itu langsung aja kali ke player to watch. Gua Iya. Kalau gue banyak banget yang gue mau perhatiin sebenarnya, tapi Gue Pep sih. Pep takut dipecat ya. Enggak deh. Kalah sama Wolf pasti dipecat. Dia udah nge-hint sih. Gue kontrak gue setahun lagi kan. Itu trik Ole namanya. Itu Ole trik. Apa tuh artinya? Jadi kalau dulu kan Chelsea title contender. Enggak, Chelsea itu bukan title contender gini. Jadi kalau bersaing ke atas ya alhamdulillah, kalau ke bawah ya gue udah ngomong. Kan gitu. Oh iya. Jadi kalau dipecat juga ya gue udah ngomong, akhir musim ini gue akan keluar. lu Pep Enggak, Pep, Guardiola. kalau dia yang bisa bikin keluar dia diri sendiri. Pep kalau kalah ya kalah ya, kalau seri mungkin masih Pep dibiarin. sih menurut gue udah sampai satu level dia terlalu nggak out try dirinya tuh nggak. Udah menang semua, gue mau coba baru lagi. Iya. Lu lihat pembelian Semenyo, Reinders, terus siapa lagi? Cherki, siapa lagi? Gehi. Gehi Ya sekarang. GI masih. Semenyo. Tapi the likes of pemain tengah yang bukan tipe dia sebetulnya. Jadi dia kayak mau, gue nggak mau rigid, gue pengen apapun lo bisa di posisi mana aja, mau dibikin dinamis sampai bingung sendiri. Iya emang. Menurut gue ya. Pusing sendiri. Dan Haaland itu udah ketahuan, udah orang tinggal low block overload. Udah di overload sama musuhnya, di overload sama timnya juga. Gimana mau perform? Iya. Dia kalau main direct, main counter itu paling jago di dunia Haaland. Jadi Pep nih, Dia kayak dia lawan dirinya loh. iya Dia akan lawan gue nggak diri mau lebih ke sendiri. result, gue mau lebih nyoba baru Dia proses. with result. Kita proses. Gila Dia udah dapat semua gitu. Dan player to watch lu siapa? Gue Semenyo. Semenyo. Lu Le? Gue Pep deh. Pep. Gue setuju Mbappe kalau emang nggak menang, kalau kalah, bukan nggak menang lah. Kalau kalah lawan Wolf, sackable. Kalau In the morning. parah. Kayak Walaupun kaliber Pep nggak akan di-sack ya. kalau gue sih basically owner Sih tuh uang kan. Arab itu tesek. gue sih Haaland ya. Di sini sih feeling gue Haaland biasa. Voucher di sini dia 4 gol, 3 gol, habis itu ngilang lagi, tipikal Haaland lah. Prediksi skor gue Gol sama 4-0. Ibat kemarin sampah banget. Skor 4-0. Gue Mewah, City. Antum.
Gue kayak 10-1 lagi. Kalau nggak 12 kayak kemarin yang ngoyo kayak gitu ya, Arsenal diituin ya mungkin 3-1 dapet ya. Lo, Setuju gue. Gak mungkin clean sheet. lo, Mat. Gak akan clean sheet. Susah dia clean sheet. Gak clean sheet. Ya, even 3-2 mungkin. Gue 3-2. Iya. Nggak, 3-1 kan ada rumah save yang lumayan. Gue mungkin bagus. 4-0 City. 4-0 City sama. Oke, kita langsung aja ke London ya. Ada Crystal Palace yang akan menjamu Chelsea. Crystal Palace ini kesian nih. Kalau lo ngelihat si Oliver Glasner nih, dia udah akhirnya untuk pertama kali dia bener-bener nyerang si Parish yang dia bilang gue nyerang begini tuh bukan untuk gua, lu bisa abaikan gua aja, dia bilang intinya gitu. Tapi gua untuk for the sake of the player. Nah lu bayangin Pak, dulu sehari sebelum match Eze ke Arsenal. keluar. Kemarin sehari sebelum match Guehi keluar, Nggak yang bisa dimana dia baru dikasih tahu tuh H-1 akhirnya harus ngerubah skema yang lawan apa tuh kalau nggak salah yang dia terakhir kalah tuh pokoknya. Dan ada berita lagi katanya Mateta juga mau keluar dari Crystal Palace. Time. Oh, ini diobrak-abrik ini. Kosong sih. Diobrak-abrik nih Palace. Koleksi Striker lah. Koleksi apa? Iyalah. 3. Robis kan mau keluar. Robis mau keluar. Iya. Mateta pecah sih. Jadi Palace Kasian sih, Palace iya, hancur. dari lu punya Kasian. lu Dari punya Eze, Olise, Guehi. Nah ini berarti kalau udah begini kan tinggal nunggu ada Tapi Morton memang keluar aja. terlalu bagus sih timnya. 2-3 tahun lalu. Habis ini, Mat. Belum Hatta merasakan- Sar hilang. Kesian. Belum merasakan kemenangan dalam 10 game terakhir. Olise, Yang Eze di awal itu season susah dikalahin. Iya. Sekarang owner bisa owner kembali. nyari duit itu. Blessing in disguise. Tuh owner. Enggak. Ini mereka Steve Harris ini gue pernah nonton dokumenterinya ya. Nama dokumenterinya itu apa Eagle ya? Pokoknya ada di Amazon Prime. Gue lupa Amazon Prime atau HBO Max. Steve Harris itu bagian konsorsium dari fans yang buyback owner brengsek. Dia lahir dari London Selatan. Dia anak situ nyari fans yang punya duit juga, akhirnya ngumpul 3 orang. Simon Jordan nggak salah ya, Lupa. owner lamanya. Oh, bukan. So- Sebelumnya. Iya kan soalnya kan dia pernah Pokoknya jadi owner. partneran sama 3 orang, akhirnya beli Crystal Palace dan bawa Crystal Palace ke sekarang gini. Itu Gila dia sih. gitu. Nah, masalah sekarang Gehi dianggap tidak layak untuk diperpanjang kontraknya, itu kan nggak selalu tentang duit, nggak melulu tentang duit. Toh berapa sih transaksinya? 20 juta. Iya makanya. Boncosnya City kan digaji bukan di transfer gitu. Terus umur juga berapa sih? Sebagai tim mid-table, lu recycle pemain di umur segitu dapat 20 juta dalam 6 bulan mau habis. Worth it. Itu worth it. Cuma masalahnya sekarang Glasner, gue malah lebih cenderung ke Glasner. Dari tahun lalu, dari summer, ingat nggak? Glasner udah ngancam dari summer. Waktu Gehi mau ke Liverpool, udah ngancam kayak gini. Sebenarnya juga dia sebagai pelatih Ngancem siapa? ngancam owner. Dia ngancam owner kalau lu jual Gehi gue cabut. Iya. Bukan sekarang, dari 6 bulan lalu waktu Gehi mau ke Liverpool. Jadi sebenarnya Glasner juga harus dipertanyakan kembali gitu loh. Lo tahu lo menghadapi kondisi klub mid-table di Premier League yang pasti turnover pemain tuh ada. Nah, lo menyikapinya gimana? Iya. Tapi gue nggak tahu nih dari Palace-nya ngasih penggantian yang oke nggak? Gitu. Katanya gue lupa ada salah satu pemain dari pelatih dari La Liga, nanti gue iniin lagi. Tapi mungkin dari perspektif fans Crystal Palace-nya bahwa setelah menang FA Cup kemarin tuh kayak mungkin Palace tuh mau naik to the next level lah, mungkin kayak Oh, Flores yang ke Europa League. Iya, apalagi mereka masih di conference. Maksudnya ini di conference nih, mereka punya kesempatan besar untuk menang conference dan bisa masuk ke Europa League. Dengan opportunity besar lah, kapan lagi mereka bisa melakukan ini. Nah itu kan disayangkan juga sama fans-fansnya, kenapa malah jadi ngejual pemain bintang padahal mereka lagi di Eropa gitu. Meskipun kasta ketiga, tapi tetap aja di Eropa. Berarti gitu. dua. Bro, terus lo berharap Iya. ada Burton selama di situ? Enggak, seenggaknya setahun gitu lah akhir Bawa musim. duit, pak. Iya berarti dua. Either memang pemainnya mau nggak mau yang mau ke next level, dia nggak bisa pertahankan. Iyalah. Ya pemain Atau memang ya pemain udah akan minta gue naik akan level. produce kapan lagi gue punya pemain. Cuman yang kita bisa lihat di Premier League ya, seenggaknya lo kayak Brighton gitu. Brighton tuh di musim pertama siapa sih musim pertama tuh? Si Bisuma, Angkatannya Graham Potter. angkatan Bisuma. Bisuma keluar ganti Caicedo. Iya. Caicedo keluar Baleba. Baleba. Maksudnya ada Robert Sanchez. iya, mereka tuh langsung iya, walaupun apa Moneyball dan lain-lain nggak peduli tapi mereka bersaing dia stay di situ loh 10, 11, 12 tetap di situ 9 nggak kemana-mana cuma skuadnya tetap compete untuk di situ kan kalau Crystal Palace kan mau naik kalau mau naik harusnya Tapi ya berat sih Pak.
dengan pemain kaliber begitu main di Palace. Iya, ya mungkin harusnya kayak contoh misalkan Guehi keluar dia nyari pemain-pemain tuh yang apa ya, yang bertalenta kayak misalkan pemain yang mau masuk ke Chelsea nih, Jeremy Jacquet itu kan pemain yang talenta begitu. Nah pemain yang setipe sama itu mungkin bisa masuk tuh untuk gantiin Guehi. Ambil dulu. Walaupun berapa tahun ke depan dia tahu akan diambil tim gede lagi. Nggak pemain masalah. begitu yang Kalau bisa dipoles-poles. tumpuk. Ya walaupun sekarang mereka kan untuk gantiin Nesi itu mereka datengin Jeremy Pino. Terus kemarin mereka itu juga datengin si Brennan Johnson, ya kan? Ya sekarang Mateta keluar sama Guehi keluar, kita nggak tahu nih siapa. Nah dari Chelsea-nya nih, kemarin lawan Pavos tuh, maksudnya menurut gue skornya tidak merefleksikan game. Mungkin game harusnya bisa 3-4 gol. Cuma kipernya si Pavos tuh jago parah dan tapi mungkin yang gue nggak nonton full match ya. Dari game itu ke game sekarang Palace ini, menurut lu udah kelihatan belum identitinya Rosenior lebih clear lagi, atau menurut lu masih butuh waktu atau gimana? Ya kembali lagi ini masih game ke-4 atau ke-5 Senior, nggak ada something yang terlalu monumental dari sebuah taktikal ya. Karena gue juga berharap 6 bulan ini Senior fokus sama main manajemen aja. Main manajemen, jangan ngerubah apa yang Maresca udah bangun. Do what's right, change what's wrong. Dan ada beberapa hal yang sebenarnya agak bermasalah di area Maresca dan dia sedikit-sedikit rapiin gitu. Kayak slot awal-awal aja gitu. Iya, ya gitu aja, simple aja. Tipis-tipis. Iya, tipis-tipis. Dan dia nggak, malah gue liatnya dia lebih simple daripada Maresca. Dia nggak ngejelimet kayak Maresca gitu loh. Nah kemarin tuh kita start game karena identitasnya Rosenior sama-sama 4-2-3-1, tapi beda Rosenior dalam build up 2 pivotnya dipakai. Kalau Maresca kan satu udah naik, terus satu lagi ganti back gitu kan. Nah kemarin itu dimulai dengan James dan Caicedo dan musuh terlalu low block, terlalu rapat, kita nggak ada pemain kreatif akhirnya karena jumlah midfieldnya malah ada di belakang kan. Nah itu yang gue bilang kemarin di Instagram gue, kalau ini harus diganti gitu, dan benar akhirnya diganti. Kayak James ditarik, dia masukin Estevao gitu. Dan itu smart maksud gue, dan in game tactical kayak gini, in game manajemen kayak gini paling penting. Dulu gue senang sama Maresca karena itu kan, babak 1 babak 2 pasti ada yang bisa dirubah. Reaksi, itu juga terjadi. berarti Babak kedua dirubah, dia nambahin pemain di depan. Left back juga yang tadinya bentuk 3 di belakang jadi cuma 2, left backnya masuk ke nomor 10. Lebih banyak orang di depan, lebih nge-crack lagi backline-nya si Pavos. Ya akhirnya kalau lihat highlights mungkin ada kans tapi emang golnya cuma 1 gitu. Caicedo pun berapa kali kan? Iya, ada dari luar juga tuh di tepi, tapi emang kipernya terbang-terbang kemarin. Nah, berarti lu lihat sejauh ini ibaratnya kalau ada checklist tuh lu udah men-checklist beberapa hal yang baik dari Liam Senior lah untuk bisa menjalani musim. Seenggaknya Chelsea ini stabil ngegedor ke top 4 lah. Untuk 6 bulan sih harusnya bisa, tapi problemnya masih di wing kita sih. Winger kita ini inkonsisten. Problemnya sama Arsenal loh. Striker. Enggak, kalau Chelsea gak ada masalah striker kok. Enggak ada yang produktif striker lah. Iya enggak gini, sorry. Iya benar, itu benar. Tapi paling tidak tim kayak Chelsea bisa produktif jika winger lo produktif. Aktif. Maksudnya berani gini. Pokoknya Jadi gini, gue bisa pakai justifikasinya Gyökeres hari ini di Chelsea untuk tim gue tuh masih boleh. Ngerti gak sih lo? Yang penting samping-samping gue bagus. Kayak Delap kan nggak ngegolin, tapi emang perannya off the ball-nya tuh banyak. Itu masih oke, Pak. Tapi sekarang problemnya adalah winger kita yang bisa diandelin tuh cuma Estevao. Yang bener-bener yang lainnya nih ya Neto utility, Pak. Neto tuh utility, cuma cross utility player aja. Ya tapi Chelsea nggak main dengan ruang sebesar itu kan. Jadi sebenarnya beli Neto juga, waktu Maresca beli Neto juga sebenarnya question mark. Kok lu beli pemain kayak Neto? Katanya sih lu. Gitu. Ya tapi kalau ngeliat kayak di kiri Garnacho lo tahu kemarin kayak apa? Habis golin 2 lawan Arsenal turun lagi. Besok mungkin bagus atau lusa gua nggak tahu. Gittens juga ya begitu. Ya tapi si berarti mungkin perbedaannya Liam sama Enzo Maresca adalah di Joao Pedro, karena ditanya kan sama Pri sebelum UCL tuh ditanya ngeliat Joao Pedro tuh sebagai apa, nomor 9 atau 10, dan si Liam itu lebih suka di nomor 9. Kalau komparasi ke Enzo Maresca kan lebih sering make itu sebagai, maksudnya ada ideasi untuk naruh dia di 10. Sedangkan kayak Liam nih kayak ngekehin Joao Pedro tuh ya di 9 gitu. Sebenarnya sama, Maresca di 9. Joao Pedro sering di 10 karena absennya Palmer. Iya sih. Jadi karena Palmer absen, Joao Pedro jadi deputi karena nggak bisa deputi langsung ke Facundo Bonanote, gitu loh. Jadi si Joao Pedro makanya sekarang nih
bulan ini narasi Chelsea mau beli striker baru. Kenapa? Supaya Joao Pedro bisa fokus back to back ganti-gantian sama Iya. Palmer di nomor 10. Iya, iya. Chelsea beli striker baru gitu. Jadi menurut gue menghadapi Palace, yang Palace kita tahu lah bad day at the office, dan gue harapin ini juga masih berjalan, masih belum ada solusi. Chelsea juga cukup positif, 2 game terakhir 2 kemenangan. Ya harusnya 3 poin. 3 poin. Player to watch kalau gitu. Gue sih Palmer gue. Palmer, gue juga. Karena kesian tuh orang sakit-sakitan. Sakit-sakit. Betul, dia tuh harus dioperasi. Apa Harus dioperasi dia ininya, selangkangannya sama kayak si. ada apa dengan Jamal dia. selangkangan? Heeh. Groin ya. Lo lihat abis game lawan terakhir tuh kita nonton di sini Brentford. Kena ain Kesakitan kali, dia, kena nggak bisa ain. berdiri, kesakitan. Evil Kasian eye, deh. kena ain. Ya, enggak pemain kan mungkin ada Iya, tahapannya. wonder kayak gitu. Iya. Kalau lu sama Mat. Cole Palmer kesian gak tuh Chelsea nih. Oh dia masih mau ngomong, belum player to watch deh. Dia masih Bukan, mau ngomong. enggak apa-apa gue player tua, cuman gue ada kayak Chelsea gue merasa kok udah mulai tambah lama tambah kayak korporat gitu ya, kayak bukan klub bola. Gue Bukan mulai, udah begitu dari 2 tahun. menyayangkan aja gitu, menyayangkan. Sudah begitu, bukan udah mulai, sudah. Ya Palmer bisa main nggak? Bisa, tapi ya kalau ekspektasi gua, player to watch gue juga Palmer karena gua nggak yakin ya orang bisa main bagus. Iya. Baik semua Palmer, lu juga Palmer Mat. Iya deh. Prediksi skor? Gue kayaknya 2 sama. 2-1. Time. Damn. Tim bobrok dulu ya. Iya, dia gara-gara gua nggak rate lawan Napoli dibalas. Gue ngerasa ini tim nggak tahu sih celah aja udah gitu. Tahu Chelsea gak tuh kenapa nggak menarik le? Aneh, padahal berapa bulan lalu menarik. lo kan tumbuh abis besar, abis itu karma itu. abis Enggak, pre-season champion tuh kemarin. Lo kan tumbuh Abis besar di rivalitas Bukan. Chelsea MU, ya Chelsea nggak akan pernah menarik Enggak, di mata lo. hati kecil gue. Dan mungkin dulu nggak pernah beli DVD Chelsea kan? Nggak pernah. Iya makanya. Mungkin solusinya beli DVD Chelsea, mungkin itu solusinya. Bukan. Chelsea Di hati- 15 kebobolan. Di hati kecil gue abis juara pre-season turnamen, wah ini top. Lo nyari Gue setuju sama lo. nyari tengah Enzo Fernandez, Caicedo sama Cole Palmer itu di mana? On paper di mana? Iya. Pedro Neto sama Estevao lu gak usah. Kalau lo mau tampil tuh tampil kayak City, the likes of Semenyo, the likes of Cher. Di sini gue lihat ketidakmatangan dan kekurangan kecerdasan dari board, decision board dalam membeli main. Beli Salah. Garnacho. Lu salah. Enggak, gue serius loh. Kok lo beli the likes of Garnacho? Lu salah memahami. Kok lo beli Joao Pedro mungkin ada mau ada surprise elemen atau explosive elemen mungkin Enggak juga. Brazilian size Premier League gede. proven. Ya warna aja itu. Tapi belakang lo juga Badiashile dan highlight merchant. Kasih dua Highlight back merchant yang juga. kasih dua back Badiashile. yang maturity-nya sama kayak tengah. Dua itu. Ya, itu penting juga sih, itu setuju gua kalau back. Gimana? Gue setuju kalau soal 2 back. Itu patron. Mau sampai Tapi- kapan? Terus Sampai kalau Will balik dia. pelatih yang diambil, yang di replace kayak begini, menurut gue immature ya in terms of embracing the club. Padahal on paper bagus banget. Iya. Ya harus berubah lah gitu. Iya, gue memahami kenapa lu juga bisa komentar kayak tadi dengan lu bisa ngomparasi Chelsea sama City itu, lu clearly nggak ngerti konteksnya, gitu loh. Chelsea ini tim Big Four paling miskin. Bener. Tim Big Four paling miskin. Hah? Maksudnya gimana konteks? Emang big four loh. Klasik Big Four. Konteks miskin apa? Konteks miskin nih, bahasa pinter nih. Konteks miskin adalah revenue Chelsea itu sangat amat rendah dibandingkan 3 tim lainnya. Lo ngomong United sangat besar, lo ngomong Arsenal sangat besar, lo ngomong Liverpool sangat besar, City gila-gilaan. Chelsea ini paling miskin dari segi pendapatan. Berarti Gitu perspektif pendapatan berarti ya. Ya. Nih City dapat Makanya ini problem sudah terjadi dari era Abramovich. Abramovich meninggalkan Chelsea tanpa legacy finansial. Legacy piala yes, sejarah yes, identitas yes. Tapi financial power sebuah perusahaan dia nggak ninggalin apa-apa. Karena apa? Dia rely sama kantongnya. Ngerti nggak? Selama ada kantong gue, ini tim nggak akan kenapa-napa. Iya. Dan kapan dia berpikir
kapan dia bermimpi dia akan jual Chelsea, dia tidak pernah berpikir akan jual Chelsea. Gue paham itu. Oke, itu konteks, paham. itu konteks. Gua paham. Sekarang kita bandingin kenapa Chelsea nggak beli Semenyo, Gehi lah, let's say ya, levelnya ya, kan gitu kan? Iya. That's the konteks kan? Itu Cherky. Oke, that's level kan. Cherky juga kan sebenarnya kayak gue beli Cole Palmer 30 juta, Mat. Paham. Lu juga Cherky sebelum di City juga kan gambling gitu loh. Kita ngomong yang sudah yang proven aja. Semenyo, Gehi kan kayak Udah. pembelian lu berani compete karena lu beli pemain yang Proven udah di banget, Premier League ya. dan proven. Chelsea nggak mau gaji lebih dari 200.000. Kenapa? Karena konteks tadi. Stadion kecil. Tiket Chelsea itu omset tiketnya setengah. Arsenal, MU, Liverpool setengah. Oke, gue paham. Front of shirt sponsor belum punya. Iya. Gitu loh. Gue paham, tapi yang gue pertanyakan adalah konsistensinya. Lo kenapa nggak seize the moment lo sebagai juara dunia, quote unquote ya? Nggak sengaja. Lo dengan on paper seperti ini, lo upgrade, lo konsisten gitu loh. Nggak bisa itu. Kok nggak ada sense dari board bahwa ini pelatih gue doing well, Enggak, lu in ngomong the right track? lu ngomong Kasih dia- lu ngomong downfall Betul. ini pemecatannya Maresca atau transfer window setelah Gue CWC. ngelihat trennya dari post Abramovich ya. Trennya tuh good in the early of the season, habis itu tiba-tiba decline. Begitu terus. Basi bisa jawab. Kenapa, Mat? Early of the season. itu indikasi dari mulai Fitrahnya. Inkonsistensi. Inkonsistensi datang dari mana? Dari kualitas pemain. enggak, Iya, dari faktornya apa? Pochettino sampai Muda. Pemain yang muda. Ya, bisa. ya sebenarnya tuh jawabannya Udah. enggak. Arsenal Enggak mau. sebenarnya untuk menjawab pertanyaan lu berdua. Cek rataannya. lo confident sama pelatih lo gak sekarang? Confident. Enggak lah. Dia kata Potter confident dulu. Dalam Porter. Masih di awal, senang aja. Apa dia Gue nanya sama lu dia support- confident gak sebagai outsider ngeliat Maresca? support UMKM dia. Awal. Gue ngelihat dia Dari mana vibes ganteng? Bukan Dari mana? Dari- Ini Apa? orang ini Apa yang dia lakuin? alumni Pep Guardiola. ngerti Apa yang nggak? dia lakuin? Kita lihat Arteta di Arsenal, lihat dia Italian, Ya. belajar sama Pep. Ya itu Juara aja. dunia catur, Vibes-nya aja juara dunia. ini. International IM in chess, botak. Nggak, tapi mungkin Semua start dari vibes. Nggak, Dan mungkin- gue juga mau positif. Tapi kan Karena dia juara senior. pre-season. Sampai Rosinier jelek, baru gue nge-rate selesai. Selesai, Mat. Kenapa gue Gampang. repot? Ini Ya, mungkin itu nanti, mental pertanyaannya Abramovich. adalah- Ini memang beda fans Kenapa? MU sama fans Chelsea. Kalau gue Lu teriak-teriak dari 2013 dapat apa sih? standar gue sama Iya. klub gue itu tinggi. Iya. Itu MU. Iya, sekarang 2013 Lo sadar diri lo. lo dari 2013 demanding sampai 2026 lo dapat apa? Lo dengan Ten Hag, keterbatasan dapat apa? Lu juga gak dapat apa-apa. Maksud Ya, gue baru sekarang dapat dengan gue mau keterbatasan munculnya, kayak klubnya Woko. dibela. Kalau gue tahu keterbatasan klub gue. Your Bela Arsenal. standar tuh nggak di sini. Iya. Lebih di atas. Enggak, menurut Ya, gue, wabil gue khusus. terima kasih itu tadi mungkin bentuk perhatian lo ke Chelsea, tapi lo clearly nggak punya konteks. Ya, Kalau menurut gue. itu concern aja. Tapi gue thank you atas Simpati aja, simpati. Gue menyayangkan lo menarik. Iya. Your midfielder is a Tapi emang board dan keadaan klubnya nggak menarik. above average. nanti gini mat. Pemain tengah Saya nggak enak memotong dari tadi. Nanti kita bikin 1v1. Siapakah klub yang paling korporat? Lu sama. Chelsea lah. Iya. Sekarang kita ulang lagi ya. Lo lihat cap gaji dia masih lebih berani Iya. daripada Chelsea. Chelsea lebih parah. Sekarang kita ulang Dan lagi. dia nggak boleh separah Chelsea. Kenapa? Duitnya banyak. Damn. Emang. Chelsea itu kan wajar duitnya dikit. Chelsea itu kalau mau selamat pindah stadium. Udah itu doang jawabannya. Iya. Fansnya juga pindah klub sih kalau mau. Cuma Ya lu gak pernah ada Dele Alpi. Lu Berarti juga sekarang- Highbury. Dari Abi ke Juve turun aja lo. Apa itu Ren? Isinya. Oh gitu. Tetap aja. Iya, bos. Punya sendiri. Dia punya sendiri. Nggak bagi hasil. Oh, Iya. Itu dia. MU juga korporat sama Tapi Glazernya. maksud gua Nggak, dia MU pariwisata. itu lu korporat dengan ruang gerak yang lebih gede karena duit lu banyak. Tapi Glazernya itu loh. Chelsea itu ruang geraknya sempit. Kayak Ruben Neves itu Chelsea standar kalau mau diambil. Ya MU. Nah, MU kita- mau ngambil gaji kita- bakal gede dari Arab. Maaf, mohon Nggak maaf. bakal kecil gaji. Iya, emang sih. Saya harus motong lagi karena tadi udah jadi player to watch. Kita ulangi lagi player to watch kita. Gue Palmar. Palmar. Nah, prediksi skor 1-0 Ya, 2-1 siapa? Chelsea. 2-0 Chelsea. Gue satu sama. Itu sama. 2 sama. 2 sama.
Kita langsung dikit ke Liverpool versus Bournemouth sebelum kita ke hidangan utama ada Arsenal lawan Liverpool. United. Apaan? Kita ke Liverpool Bournemouth dulu. Liverpool kemarin bantai-bantai Marseille 3-0. Marseille yang bisa dibilang salah satu tim yang diunggulkan di Ligue 1 lah ya bersama PSG. Dia akan away ke Bournemouth dengan kondisi Mo Salah udah kembali. Kemarin Mo Salah starting. Frimpong di right back juga kemarin lawan Marseille terbang-terbang. Terbang deh. Kerkes dari game on Arsenal bermain bagus. Wirtz juga kemarin golin lawan Burnley. Jadi sebenarnya perlahan-lahan Liverpool ini secara balance squad nih udah mulai membaik. Nah, lawan Iraola kita ingat ini kalau nggak salah game pertama ya. Game pertama Premier League itu kan Bournemouth langsung away ke Anfield lawan Liverpool. Itu game seru banget kan. Dan itu di situ Bournemouth benar-benar bisa ngelawan Liverpool walaupun skornya 4-2 atau berapa waktu itu. Nah, sekarang bermain di kandang nih. Kira-kira gimana? Bournemouth menjadi tim paling menarik untuk ditonton 6 bulan pertama karena selalu end to end, selalu open dan selalu banyak gol. Gue inget lawan MU 4-0, lawan Chelsea kemarin berapa tuh? 0-0. 0-0. Yang bukan yang banyak gol. Ada dua game sama Chelsea, dua-duanya seri. Enggak, Lawan Arsenal. lawan Arsenal yang banyak gol lah. Tapi ini dengan kehilangan Semenyo, gue nggak tahu nasibnya gimana ya. Tapi maksudnya Justin Kluivert-nya, terus yang lain-lain tuh Krupi, Evan Nielsen. Krupi jadi main Bournemouth. gol sekarang nih. Nah, Liverpool Enggak dia. Liverpool Mas. Kenapa? Enggak. Apa katanya? Ini juga FPL paling. Kalau Krupi. Lanjut. Si Barsha malah di spoiler ya. Enggak, Krupi gue gak di FPL gak ada. Enggak, Iya. emang nggak ada, maksud buat ide baru Bournemouth aja. menarik. Cuman Liverpool juga belum Liverpool nggak tahu ya Liverpool nih gue terlalu di spoil sama Klopp ya waktu itu ya. Jadi slot nih kok sampah ya. Gue tim Ali, Red History deh. Apa ada slot out? Ada slot out. Mendingan Juni Summer deh out. Gak menarik. Nah, ya sebenarnya paling menarik di sini kan adalah dengan Mo Salah kembali jadi starting berarti Semalam lihat gak salah? Gak depan net. malah nendang ngaco ke kanan apa kiri itu. Aneh, gak tahu apa what's Dia happened with kayak Liverpool. dukunin nih. Iya, cuma poinnya kan berarti slot sama Salah nih udah berarti beneran udah baikan mungkin ya. Jadi Slot demi Chiesa gue nggak perform, Iya. tim gue nggak perform, emang gue yang salah. dan kombinasi Salah Frimpong tuh bener-bener kemarin di luar performanya Salah yang mungkin agak kurang di depan gawang, tapi duet si Salah sama Frimpong nih sebenarnya menakutkan juga karena Frimpong yang overlap, Salah yang bermain lebih inside, dan kadang-kadang kebalikannya Salah yang lebih wide, Frimpong masuk di underlapnya. Cuma nih dia akan ketemu Bournemouth yang sangat chaos. Jadi dan gue ngeliat lawan Arsenal aja Bournemouth bisa begitu. Bener-bener kita yang tim yang salah satu tim paling rapi di Premier League aja sempat ada momen diacak gitu. Nah sedangkan sekarang Liverpool lagi on the way ke sana. Dan menurut gue mereka nggak boleh kalah karena kalau mereka kalah karena sampai peringkat 4 sampai peringkatnya Everton nih peringkat 14 apa 10 sampai peringkat 10 itu kalau kalah bisa drop peringkatnya lumayan gitu karena bener saling deket-deketan banget gitu. Tapi lo bisa lihat lah kemarin gimana pakai 4 midfielder. Liverpool pakai 4 midfielder. Dia pakai Gravenberch, McAllister, Szoboszlai sama Wirtz. Itu yang bikin mungkin ya sedikit agak lega di sisi kanan. Tapi tengahnya tidak keropos kayak biasa. Tengahnya di fullin berempat, nggak yang paling lebar ya Szoboszlai, Wirtz ngelebar lah itu wajar kan. Cuman menurut gue Bournemouth salah satu apalagi udah nggak ada Semenyo kan sekarang. Dia pasti mungkin Eli Krupi akan main atau nggak tahu lah gue susunannya. Cuman menurut gue 4 tengah midfielder itu udah ide bagus untuk lawan Bournemouth untuk benar-benar ngunci tengah. Frimpong sama Kerkes akan bantu naik turun ya, apalagi kemarin lawan Marseille Frimpong gila-gilaan. Nah Salah kalau menurut gue untuk Salah sekarang Salah sama Ekitike tukar peran. Ekitike yang ngejemput, Salah yang siap di box, Salah yang jadi nomor 9-nya gitu. Tapi kebiasaan Salah di Liverpool itu selalu nyari garis out, garis throw in, ngelebar,
ngelebar untuk nyari Dia udah dribble gak punya yang pace-nya lagi, benar. iya dribble yang nggak pasti ya apa itu loh maksud gue. Jadi kalau dia setiap ini Ekitike atau Szoboszlai nerima, Ekitike ada di belakangnya dia itu Ekitike dapat bola ready to shoot juga. Tapi kalau emang nggak ini ada salah di depannya, Weird bisa ngelebar. Jadi menurut gue main dengan jangan pakai Gakpo dulu lah. Tapi mungkin Gakpo akan main sih gue yakin. Atau mungkin Chiesa akan main, kita nggak tahu. 4 midfielder itu menurut gue udah bukan kunci sih. Menurut gue lebih baik daripada lo pakai 4 biasanya berapa sih dia 4-2-3-1 ya. 4-2-3-1-nya itu. Oke. Langsung aja ke player to watch. Gue sih mau salah ya balik dari AFCON. Gue pengen tahu nih dia udah bisa langsung settle nggak? Karena di AFCON dia cukup terbang-terbang lah meskipun kalah gitu. Mau salah. Gue Dominic Szoboszlai karena ujian lawan Bournemouth adalah kemampuan lu ngontrol midfield. Oke. Jadi kepemimpinan dia di midfield diuji tuh. Gue Muhammad Salah gue penasaran juga. Tapi Szoboszlai free kick top sih. Itu lama nggak lihat free kick taker yang Kemarin dia. yang level terakhir. bener. Ya. Itu udah lama. Orang udah lama gak rebahan sama dia digatarin lagi. Di sini rebahan lagi orang. Bisa jadi free kick taker baru yang top. Tapi lebih mau salah. Gue penasaran Salah. Oke, lu Pai. Gue kayaknya gue sih pegang kayak Frimpong lagi sih enak ya. Prediksi skornya gue 2 sama Ini di Bournemouth main. di Vitality. Vitality Stadium. Gue 3-1 Liverpool. Gue Lu Mat, prediksi skor? Waduh, lawan Bournemouth ya. Wih. Udah gak ada Semenyo. Waduh, kayak banyak gol deh 3-2. 3-2 Liverpool. Iya. Gue 3-1 karena Bournemouth hampir tidak pernah menang belakangan. 10 game kali ada nggak menang tuh dia. Kayak jelek. Dan nggak pernah clean sheet ya kayaknya. Oke. Kita langsung nih ke hidangan utama. Ini ada tim yang lagi terbang-terbang nih. Bukan terbang-terbang sebenarnya sih. Masuk ke masa transisi dengan manajer interimnya Carrick yang sangat mengejutkan kemarin lawan City. Iya. Cuman perlu 1 minggu bisa dibilang ya berarti 2-3 kali sesi latihan. 3 hari. 3 hari DNA United langsung kelihatan. Lawan Arsenal away, kasih tau aja. Ini Arsenal 14-15 game terakhir di Emirates belum kalah. Cuman seri lawan Manchester City. Ya kan? Gimana kepedean lu Mat lawan Arsenal, Mat? Gini, menurut gue dengan form United sekarang ini match tidak akan seri, either menang MU atau MU kalah. Oke. Kemarin Ya iklan dulu ya. Sebentar ya. Teria boleh Teria. Aja udah nggak. Jadi Arsenal kemarin dia top of the league-nya Italia sama dia dibikin. Mau udah sampai. Terus Tapi gini, balik ke United ya. United gue ngelihat Michael itu adalah kemarin MU lawan City performance terbaik MU in a long time. Kita bisa 6-7 gol dan clean sheet. Dan kita rondo depan muka Pep kita tiki-taka. Carrick balik, menurut gue balik lagi. Kita kayak balik ke basic, ke default. Simple 4-4-2. Gak main tuh, kalau ngomong Chelsea main to man marking hidup, ngerti gak? Atau Arsenal. Apa sih? Iya Chelsea kan, iya atau Arsenal. Iya. Carrick 4-4-2. Kita out of possession top di luar dunia ini. Top, udah Mainonya top semua. Terus gue suka banget ya kalau formnya itu nggak laki, karena gue tahu persis instruksinya Carrick tuh kemarin, you are defense with your life, confident with the ball. Simple. Terus counter attack kayak Ferguson, it's everything beautiful. Kalau formnya memang seperti kemarin, walaupun 1 match ya, memang sama Carrick bisa terus dipertahankan, ini Arsenal bahaya sih. bahaya untuk Arsenal Arsenal bahaya. berarti nih. Menurut gue kita bisa ganggu Arsenal. Iya. Cuman di sisi lain Arsenal ini juga kayak City 2 tahun lalu gitu. Terlalu rapi dia, terlalu solid deh. Formnya sekarang di dunia misalnya basically ya Terbaik formnya. baik di dunia in terms of form ya per hari ini. Jadi gue akan tertarik sih. Gue confidence kita Nyuri menang poin. sih. Hah? Nyuri poin lo ya.
terlihat sangat bingung ya kayaknya. Nggak apa-apa. Maksudnya Arsenal lo predik menang juga fans United nggak apa-apa. Gue Nggak perlu kayak gue harus represent mana nih. Gue bingung nih. Harus mewakili siapa ya di meja ini. Tidak usah gitu. Iya, apakah poster Beckham gue atau DVD Arsenal? Nggak usah gitu. Gue tapi baik. Clear aja. Ini nih ya. Bagus sih tapi Gue nggak ngelihat di match besok, bukan ngelihat sih, namanya bola semua mungkin ya. Cuma gue nggak ngelihat MU menang, sorry to say. Tapi gue akan ngelihat momen di mana MU akan bermain sangat luar biasa, on the ball-nya, mencoba counternya, rondo yang seperti yang tadi lu katakan, itu akan ada. Ada momen di mana kita ini sebagai fans ngeliat, wah anjing MU mainnya bagus nih. Tapi gue nggak ngelihat. Sorry ya. MU menang. Sorry, kemarin performance kita itu melawan Manchester City. Ini bukan Bournemouth, bukan Crystal Palace, bukan Forest, bukan ini Manchester City. Bodo Glimt doing the exact same thing dengan taktiknya, dengan level of clinical gitu. Iya ternyata bukan Carrick, Bodo Glimt juga bisa. Bodo Glimt doing the exact same thing. Bodo Glimt juga bisa. Dia nyari, cuma mungkin difference ya. Max Lane sama ini beda bro. It's not Kusanov and Max Lane. Sorry. Gabriel Saliba with Declan Rice. Kasih tahu mah. Sorry, gue punya Lisandro Martinez, gue punya Maguire itu juga yang mengagetkan sih. Oke, it's good. Dan Mazraoui gue udah balik, sorry. Dalot gue kasih ke Arsenal biar lu 12 pemain enggak apa-apa. 12 on 11. Jadi on paper dan dengan pragmatismenya Carrick itu DNA-nya kemarin ya, DNA Ferguson. Gue nggak mau overhype baru satu match. Gue takut di prank juga. Iya, pasti prank. Gue Prank enggak, maksudnya enggak bakal seganas itu lagi. Enggak. Taruhan Kita dengan kembalinya dan on paper pemain-pemain gue itu Mbomo, Kunha, Diallo, directness Bruno Fernandes gue, Casemiro gue. I'm sorry Basha. It's not tapi lawan one of the best defense in the world with one of the best center midfield CDM Rice. Gila. Gue bakal invite lo nyerang. Abis itu kita kejar-kejaran. Lu pikir Arteta akan senaif itu? Ya nggak apa-apa. Let me play. Lawan City. Gue bukan 3 pemain yang short passes kayak lo. Hah? Gimana? Tim gue shifting all over. Kanan, lu kiri. Lu bukan tim pertama yang main shifting, man. Lu bukan tim pertama yang bermain transisi bagus lawan Arsenal. Tapi we control the game. Lihat kayak lawan Arsenal City di home kemarin. Itu kurang nge-threat apa itu City, Haaland dan lain-lainnya. Tapi kita bermain mid block di awal. Gue juga ada kemungkinan Arteta akan nunggu dulu di awal loh. Itu ada kemungkinan ya kita bakal dominate juga, tapi kita ngelawan tim yang mungkin belum familiar, kita mungkin nggak akan senaif itu. Kita tahu apa yang Carrick lakukan ke City, emang Arteta nggak nonton gitu. City lawan MU. Carrick kalau mau menang pakai Wembley. Emang nggak nonton. Pakai Wembley. Iya. Emang Arteta nggak nonton gimana ini pertandingan seru parah sih. Gimana Bruno, Mat? Harusnya. Mat, gimana Bruno terlalu mendapatkan freedom segede itu? Lu pikir Arteta akan ngebiarin Bruno dapat segitunya? Bruno habis dipenjara sama pelatihnya sendiri loh, setahun setengah. Jangan menakuti Bruno dengan keterbatasan. Enggak, sorry bro, kasih dia tight spaces kayak apa lagi? Dia gak akan dapat freedom kayak lawan City maksud gue. Dia akan tetap punya umpan-umpannya. Tengah gue di tight space, di counter, di open space itu terbaik. Depan gue juga terbaik. Direct gue tuh udah hati-hati. Dan Carrick ini satu hal, ada orang nggak ngeh ya Carrick. Carrick itu ruthless. Dia tuh kejam walaupun nggak kelihatan. Dia nggak terima crap dari orang. He doesn't take a crap. Apa namanya? Crap apa sih? Makanan. Iya, lo nggak bisa seenaknya sama gue walaupun nggak kelihatan ya. Ini orang dari dulu Pep udah ngomong, dia sebagai holding midfielder favorit gue along with Busquets. Dan udah gue ini adalah kejayaan MU yang kedua, insya Allah mudah-mudahan gue gak di-prank. Ini gue bukan pertama kali ya gue ngerasain lawan Ole yang bermain transisinya begitu. Carrick lebih kejam dari Ole. Lo lihat Carrick sama lebih. Arteta dikalahin di Emirates. Carrick Ten Hag kita kalahin, Amorim kita kalahin. Ini bukan hal yang baru bagi Arsenal ngelawan manajer MU gitu loh. Syarahil. Ya MU it's always a lo sama Mourinho kalah. Apaan? Menang. Jauh gila kalah di awal-awal doang. Di awal-awal pasti kalah. Jesse Lingard sama Pogba, lo inget itu gak? zaman Emery, bukan zaman Mourinho. Emery, Jesse Lingard kan? Iya, Mourinho. Emery, Arteta. Akhirnya tuh
Dia tuh Arteta orang, Wenger, bos. ini orang paling Kelas aneh. Lu makanya gue yakin nih bakal ada tweak juga di game ini dari Arteta. Nggak mungkin dia akan senaif itu ngebiarin MU counter. Ya pasti bakal ada momen namanya game. Pasti MU bakal punya momen counter, depan gawang, chance dan lain-lain itu udah pasti. Gue mau give credit ke Amorim. Dia power struggle di bench diilangin, league di bench diilangin, yang toxic dibuang-buangin. Dia disiplin, dia idealis, taktik minded, yang militan. Jadi ini dan ditambah dengan pemain-pemain kita dengan kualitas yang luar biasa. Jadi kayak gue kemarin ngomong di Guler, dengan kehadiran Carrick ini kayak relief gitu. Kemarin tuh kayak di sauna 2 tahun, sekarang Itu kayak di camp dulu, refugee camp. bagus, ada bagusnya. Ini pembuktian sebetulnya buat Carrick. Pembuktian lebih kepada Michael Carrick dan MU. Bisa nggak lo meneruskan atau yang lo introduce ke City itu sekarang lo beneran lawan tim dengan form terbaik di dunia? Gue juga pengen lihat sih. Dari gue. Cuma mungkin tweaknya si Carrick menurut gua ini ada kemungkinan ya dia akan mainin Sesko. Maksudnya dia akan tahu dia akan lawan Dua back yang sangat fisikal dan mungkin ada kemungkinan Sesko akan starting menurut gue. Feeling aja sih. Karena kalau dia ngebiarin Mbeumo sebagai runner counter attack, kita tahu Saliba sama Gabriel makan itu. Bakal dimakan. Kecuali kalau Mbeumo-nya ke kanan, karena kan kita kalau Fiori Hincapié mungkin nggak main. Dua-duanya mungkin ya. Itu mau itu Lewis Kelly atau Timber di kiri kan gak sebagus di kanan. Timber di kanan bagus, tapi Timber di kiri tuh Gak sebagus, banyak missnya. Kecuali kalau lu exploit sisi kanan kirinya Arsenal, Mas tuh sisi terbaik yang bisa lu exploit tuh di situ, gitu. Cuman kayaknya gue ada hawa-hawa Sesko main, gitu. Lu menurut lu gimana, Le? Enggak, gue simple aja sih gue. Gue kesian aja sama fans United. Dapet honeymoon bentar banget gitu. Segame dulu. Iya. Maksud gue kenapa nextnya itu Arsenal gitu loh. Maksudnya biar nikmatin 2-3 game, abis itu baru pek gitu. Tapi ini langsung seminggu langsung pek gitu. Kesian aja gue. Iya kan? Bro, ini jelas defensif. Lo punya keunggulan tuh mengeksploitasi defensive line-nya. Siapa namanya? Siapa? City. Lu bicara defensive line, mereka one of the best, if not the best. Jadi clearly different game menurut gua. Cuman dia belum pernah ngelawan MU-nya Carrick. Ferguson, bro. Enggak ada apa sih? Kok Iya. ada apa garisan Carrick sama dengan Ferguson ini apa sih? The next DNA yang dibawa Iya. Ferguson. Lo harus akuin itulah. Mas mau apa? nih. Gak bisa di 4-4-2, gak ngerti. Carrick even main dengan 8 back akan menang ya Mat? Mat, gue kasih Mat ya. Tim dengan transisi terbaik setelah Ferguson tuh apa? Ancelotti, Jurgen Klopp, dilibas semua sama Arteta. Mbappe, Vini. Nggak ada juga kelebihan. Bahasa-bahasa Real libas Madrid juga. 5-1 apa tuh mau dilibas? Klopp. Jurgen Klopp Bahasa-bahasa terakhir libas di juga. Emirates sebelum dia keluar 3-1 atau 3-0? 3-1. Itu bahasa-bahasa naga itu. Bukan maksudnya kita. Arsenal kan belum naga. Maksudnya ini bukan the only transition team yang kita lawan gitu. Maksudnya Arteta tuh juga paham ngelawan tim-tim yang transisi itu gimana. Cuman kan Indiana itu menurut gua tentang margin aja gimana ketika MU dapat chance nih, dia Bruno dapat bola, chance ke Mbeumo ke ini, lu golin apa enggak? Lu juga harusnya empati sedikit. Harusnya empati sedikit. Oh, gue bilang dia bakal perform Lu bagus. sebut siapa tadi? Ancelotti, Klopp. Siapa lagi lu sebut? Dua doang. Diego Simeone lo kalahin. Oh iya, ya kan? Carrick, empati dikit. Tapi terakhir ketemu kalah sih. Carrick. Empati dikit Nggak, lah. tapi terakhir ketemu Carrick kalah. Siapa? Arteta. Oh iya. Pasti caretaker. Pas tuh, Caretaker. caretaker. Ya udah, itu Tapi itu di udah. Old Trafford. Udah hint itu. Itu di Old Trafford. Itu hint. Dan gue gak setuju dia. Lu mungkin smell Sesko bagus. Tapi menurut gue Nggak mungkin. dia kayak bakal mungkin iya gitu. iya. Menurut gue Carrick bakal overload itu si Mbeumo sama Kunha sama Diallo Ya, dipaksa-paksa. bisa sih. Menurut gue United bakal memberikan segalanya. Iya. Akan ada momen good moments di game ini Setuju. yang benar-benar walaupun kalah fans United senang. Itu gue Iya. yakin. Iya. Gue Iya. setuju. Ngerti nggak lo? Walaupun kalah tapi mereka maksudnya relief lah. Oh, Iya, gue iya. bisa kok, gue bisa melakukan segalanya untuk mendapatkan poin di game ini. Setuju. Tapi untuk menang kan sekecil menurut gue. Kayak kemarin lawan City tuh kalaupun kalah gue seneng dengan the way we perform ya. Sangat senang. Susah sih. Iya. Tapi yang lo harus hati-hati ya. Itu kayak gue Chelsea kemarin lawan Arsenal kayak gitu. Feelingnya kayak gitu. Harus hati-hati kayaknya yang gue lihat dari game 1 game itu doang tuh City. Carrick datang untuk dominasi. Iya.
Dan itu Jadi- good point buat kita, Pak. Apa nih? Kalau didatang Definisi dominasi ini apa? Karena kan lawan Walaupun dia away, tapi dia akan ngontrol di game, dia akan ngontrol. Anggap kontrol nih possession. Enggak, kontrol di game. Kontrol. Kayak kemarin ini lo- game gua gitu. kayak game dia gitu. Jadi kayak Kayak lawan City walaupun nggak megang bola tapi game punya gua. tapi selalu second ball balik lagi. Cepat Langsung nyoba. tak Iya. Nah, ya gitu. Lo akan Cuman yang lo akan lo lihat mungkin ya, kalau gue yang lihat ya, Gyökeres akan ngeliat Wankers lagi nih orang. Gimana Ya halan aja. Halan mati. Stinkers bukan wankers. Iya. Wankers tukang. Kaget juga. Tukang ini kalau wankers. Stinkers. Ya stinkers. Kayak gitu. Terus Setuju Mbak Pai. pokoknya titik-titik sebetulnya ya, titik City sama titik Arsenal tuh gak beda jauh, Mat. Dan Scholes sama Nick Yang juga. dieksploitasi itu pertama Haaland, habis itu tengah tuh si Foden, Bernardo, sama sayap. Karena Rodri-nya kemarin nggak bisa diapain kan, sama MU itu Rodri bener nggak bisa dibiarin, kecuali 2 back terakhir itu dia udahlah 2 back lo menang. Nah MU lengkap, dia punya Diallo, dia punya Mbeumo, dia punya Cunha, dia punya Dorgu di depan. Ready kalau lo bilang Sesko main, mungkin lo nggak ngeliat Dalot, mungkin Diallo di kanan, depannya Mbeumo, depannya Sesko. Jadi Bruno tidak perlu megang bola terlalu lama. Tapi Kayak langsung kemarin tang- lagi, langsung one tang- touch, pindahin, tang- one iya. touch, pindahin, one touch, pindahin. Kita bakal pragmatis, kita bakal expose bola Iya. modern lo. Bola modern yang lo bangga Kalau banggakan menang pecah pas banget sih. today. Gua akan celebrate bareng United. Kita bakal lo Dan bakal lihat Sesko gol itu dari kanan ke kiri. hanya untuk kayaknya perannya yang gue lihat ya, hanya untuk narik si 2 back tengah itu. Iya, iya. Ngebuka space lari untuk Dorgu atau untuk Mbeumo atau untuk Diallo. Atau heading belakang gitu mantul ya. Tapi menurut gue Carrick gak bakal masang Sesko dulu at start. Ya mungkin Menurut subs. gue, enggak. Ya. Ya pokoknya intinya gue ngelihatnya ini ya MU seperti gue bilang, MU akan main bagus, MU akan ada momen-momen bahaya. Tapi kalau lu nggak klinis itu juga jadi bumerang buat dia. Iya, Di pasti sisi Arsenal akan lebih mengontrol, menurut gue mengontrol secara physicality-nya dan lain-lain. Dan berlaku juga buat kita kalau kita nggak klinis itu juga bahaya. Tapi gue tetap dengan statement gue bahwa gue nggak ngelihat MU bisa menang. The most itu seri kayak Liverpool Arsenal 0-0 1-1 2 sama. Menurut gue begitu. Kalau menurut gue either MU menang atau MU kalah. Nggak ada seri menurut dari gue. Tapi lo akan lihat Dalot sih. Dalot Sesko kayak main untuk defense set piece ya. Mas Rowi Kalau dia pakai kecil-kecil kayak susah. Oke. Langsung aja ke player to watch. Gue Declan ya. karena Gue Declan. Bruno lagi gue jujur. Bruno lagi. Bruno, lu? David Raya. Iya. Bukan. Apa? Gue mau So lihat. Gue mau lihat kok so asik. So asik kayaknya kiper biasa aja. Pasti le, lebay le. Ya konteks dong. Tanya Gak konteks. ada konteks itu apa David Raya konteks. Players to watch itu ada 2 konteks. Selalu ada 2 konteks. Yang Gak ada pertama konteksnya satu. Lo sebentar. menonton dia. Bukan. Sebentar. Konteks yang pertama kayak lu milih Palmer. Lo tahu Palmer udah stinkers, lu mau lihat masih stinkers nggak? Konteks yang kedua kayak Bruno Fernandes. Lo tahu nih orang ngasih perbedaan dan dia mampu. Iya. Itu 2 konteks kan. Nah gua di sini ngasih konteks ketiga. Setelah kita lihat Donnarumma menghadapi United, serangan United, gue mau lihat Raya. Gak bisa beda-beda. Oh masih lu sama sekali nggak mau lihat karena beda. Bukan maksud gue kalau serangannya anggap kita Kalau digeber anggap, ya, sama kita sama anggap volume gebernya sama, menurut lu the exact same attack ini kemarin sama persis. Iya. Itu udah kebobolan banyak. Oh, iya makanya buat lu gitu kan. Iya. Buat gua enggak, makanya gua give benefit of a doubt. Gua mau player tuh. Raya ini KD kalau gue ya Raya ini KDG ya. Hati Bola-bola kecil lo, refleksnya- objektif. Arsenal. Iya. Tapi untuk 2 kali, bola kedua, Menang. bola ketiga selesai sih. Berapa? Aduh, cuma Makanya tadi lu terbang-terbang player aja. to watch dulu. Lu juga nggak bisa podcast orang ngomong Raya sama Donnarumma, dia nabrak. Dia nabrak topik aja di sini. Lo mendingan Lamens daripada Raya. Hah? Enggak gua. Lamens Raya. ngadepin Raya. serangan-serangannya Udah lu Arsenal. ngadepin player tua Raya lo urusin Papai. Enggak lah, Gua Raya. Ini ulang ya, gue berarti gue Declan Rice. David Raya gue. Gue mau nunjukin Nggak ada, Robert Sanchez lebih jago daripada Gua Raya. Ahmad Diallo. Ahmad Diallo terus. Tyrell Malaysia. Gue Bruno Fernandes. Prediksi skor gue 2-1. Gue 2-1 Arsenal sama. Gue Arsenal. gue 3-1 MU. Kalem. 2-1 MU. 2-1 MU. Yaudah guys, itu aja kali ya preview untuk game week berapa ini game week besok. 23. Sorry game week
23. Jam berapa? Dan kita akan lihat banyak big match dan semoga game week ini seru. Happy weekend, happy holidays 2 hari, happy libur 2 hari pokoknya. Semoga kalian enjoy bersama keluarga dan ditemani oleh sepak Happy bola. weekend, happy Mantap. libur Fans dua Arsenal hari. juga kalau emang kalah jangan ngedown. Iyalah, masih beberapa poin sih kalau kalah. Beda kalau sama City Kalau kalah 4. Kalau di City 4. menang 4. Tapi kalau lo lawan lo kalah juga Mat atau seri, berarti emang jalur juara sih. Iya. Masih Ini 2 ya, minggu, minggu ini dia kepleset, semuanya kepleset kan gitu. Udah guys, bye bye, let's go. Let's go boys.